Halo malam. Gimana sih nih? Susah banget. Oh ya. Lama nggak live ya? Masa sih? Kayaknya cuma 2 hari deh. Kemarin emang sempat agak lama. Hai Kucil, gimana Kucil? Lagi bingung apa hari ini Kucil? Apa yang hari ini membuat Kucil bingung? Shalom Bella. Oke. Tumben ya cespleng ya dari TikTok ya. Biar saya nggak ngambek kali sama TikTok. Nggak bingung Cie, tapi lelah dan pusing. Kucil tuh kalau nggak bingung, lelah, pusing, capek. Lelah sama capek sama ya kucilnya. Mama mandi air garam melukat merinding. Ya suruh mamanya banyak doa aja. Kalau sakit batuknya mah medis itu cuman gara-gara mamamu over stress aja sih. Stres ini paling berbahaya ya guys ya. Kemarin aku puntur seseorang juga. Dia minta jadwal, dapat jadwal buat aku puntur. Karena kalau ketika dia mau konsultasi mungkin dia cuman bilangnya nggak detail gitu ya, jadi admin saya nggak kasih dia jadwal untuk konsultasi. Karena kalau Anda cuma bilang luka batin gitu, ya paling disaranin untuk coba ikut live, coba lebih banyak doa dan lihat viti-viti kita soal luka batin gitu kan. Nah, dia bilang dia luka batin, jadi admin saya nggak kasih jadwal. Terus dia bilang ya udah kalau gitu saya minta jadwal aku puntur deh karena kesehatan saya juga terganggu. Ya sudah gitu ya. Tapi itulah cara Tuhan. Cara Tuhan mempertemukan saya dengan dia, walaupun dibilang jadwalnya aku puntur, larinya tetap konsultasi gitu loh. Akhirnya ketika aku puntur, sambil dia aku puntur, saya sambil mengkonsultasikan untuk dia gitu ya. Ini menurut saya ini adalah satu pelajaran yang cukup penting untuk kita ambil hikmahnya, supaya kita tidak melakukan tindakan yang salah, terutama ke orang sekitar dan anak-anak kita ya. Jadi kita tarik jauh latar belakangnya dulu ya. Bapaknya dia itu punya bapak, kakeknya dia berarti ya. Kakeknya dia itu adalah seorang dukun. Belajar ilmu perdukunan dan lain sebagainya, sehingga bapaknya tuh dari sekitar usia SMP gitu sudah ya ikut-ikut lah berritual dengan bapaknya itu. Kemudian dengan ikatan yang sudah sedemikian kuatnya, bapaknya ini juga diajak lah sama temennya kesana kesini untuk belajar hal-hal seperti itu dan dia ikut. Nah, dari situ kan hidupnya sudah makin kacau. Ketika dia ketemu dengan ibunya, si bapak ini ketemu dengan ibunya alias istrinya saat itu, ya cara dia mendapatkan istrinya itu adalah dengan memakai pelet gitu. Dia sendiri mengakui bahwa dia
memakai pelet untuk mendapatkan si istri ini. Dan istri ini dulu adalah orang kantoran, orang yang secara strata sosial lebih tinggi lah gitu ya, dari kastanya, terus dari latar belakangnya semua lebih bagus. Sedangkan si bapak itu hanya pengangguran dulu. Karena peletnya itu menikahlah mereka, sampai si istrinya alias ibunya itu dibuang dari keluarganya sendiri, tidak dianggap, hingga hari ini sebetulnya tidak direstui. Jadi keluarganya itu teruslah dalam konflik gitu ya, karena ibunya itu sudah istilahnya bisa dibilang kayak turun kasta, dan ya bapaknya kan nggak kerja, jadi si ibu itu membiayai bapaknya terus gitu, membiayai anak-anaknya. Tapi kan saya udah pernah bilang ya, kalau pelet tuh ada masa expirednya. Ketika pelet itu memasuki masa expired, si ibu ini kan jadinya sadar, kenapa sih aku dalam pernikahan yang seperti ini? Aku yang kerja, suami nggak kerja gitu ya. Sehingga ibu ini juga udah mulai dengan kepahitan dan segala macemnya gitu. Tapi di saat yang sama juga, dia sudah punya anak, yang mana dia nggak bisa cerai. Nah, anaknya dia inilah yang datang ke tempat saya kemarin untuk diakupuntur. Sakitnya sih sebetulnya nggak banyak. Sakitnya nggak banyak, orang dia masih muda, umurnya 20-an lebih aja. Cuman saya dari awal langsung bilang sama dia, kamu tuh orangnya terlalu banyak stres, terlalu banyak mendem dan lain sebagainya. Dia bilang, kok bener semua sih? Emang ada yang salah yang Tuhan kasih lihat? Kan nggak mungkin. Sejak masa kecilnya, dia itu udah kepahitan lihat bapaknya yang tidak kerja. Kayak, ini papaku kenapa sih nggak kerja, ngebebanin mamah banget kayak gitu. Dan dia juga ngelihat papahnya kalau lagi marah kayak kesetanan gitu, dia tuh kepahitan banget. Bapaknya nggak bisa diajak bicara sampai hari ini. Jadi kalau diajak bicara itu, kamu ngomong A bisa dijawabnya tuh Z gitu. Pokoknya kayak ngengong banget lah. Dia bilang, sampai saya tuh bingung, saya tuh mau ngomong apa sama bapak saya, karena tiap kali kita ngomong sesuatu, dia responnya itu selalu berbeda. Karena kayak dia ngeblank aja gitu, kosong aja si bapak ini gitu. Dan itu membuat anaknya ini males berkomunikasi. Sejak kecil dengan ibu yang tidak pernah di rumah karena bekerja, anak ini sudah merasa kesepian ya, merasa kayak ingin banget gitu deket dengan ibunya, tapi ibunya harus kerja. Bapaknya di rumah juga nggak bisa jadi bapak, cuman kayak pelihara ayam yang kayak gitu-gitulah ya. Kalau dia mau bercocok tanam dan berkebun sih lebih bagus sebetulnya, tapi ini dia pelihara ayam, nggak tahu buat apa juga. Dengan ritual-ritual yang masih dijalankan oleh bapaknya. Jadi bisa dibilang walaupun bapaknya tidak menjalankan buka praktek sebagai dukun, si bapak ini ikatan ilmu hitamnya tetap kuat. Jadi dia tetap kayak berritual. Tiap jam 2 malam gitu, dia bilang rumahnya itu panas dan dia sering terbangun. Sehingga bapak, kalau dia terbangun itu dia dengar bapaknya tuh kayak lagi keluar dari rumah gitu, keliling rumah nggak tahu ngapain. Ya itu bapak itu berritual gitu kan. Nah, terus efeknya apa pada si anak? Pasti pengen tahunya gitu dong ya, setelah kita menceritakan latar belakang yang tadi itu. Jadi anak ini selain yang pertama, dia tumbuh di keluarga yang ya bukan keluarga yang sehat gitu ya. Bapaknya pengangguran dengan emosi yang tinggi, dan ibunya terpaksa harus bekerja meninggalkan dia sangat membutuhkan kasih sayang. Dia benar-benar merindukan keluarga yang harmonis, merindukan kasih sayang ibunya, yang mana dia ngerasa ibunya nggak punya waktu buat dia. Jadi dia tuh kebanyakan sendiri. Dan dalam perjalanannya, anak ini karena ikatan juga lumayan kuat, dia tuh sering diinget-ingetin lewat mimpi, kayak dikasih tahu sesuatu lewat mimpi menurut dia. Sehingga suatu hari dia dikasih tahu lewat mimpi itu bahwa dia itu bahwa ibunya dia itu selingkuh. Langsunglah dia ngecek handphone ibunya, dan ternyata benar ibunya itu selingkuh dengan orang kantornya. Tapi ibunya ini juga selingkuh itu karena kena gendam. Ini ibu emang kerjaannya kena pelet, kena gendam aja bolak-balik nih ibu ya. Tapi ibunya tuh emang kena gendam karena ya ibunya kosong juga dengan kepahitan yang seperti itu ya. Ibunya tuh kena gendam sehingga dia nurut aja sama selingkuhannya itu. Dan ending-endingnya dari perselingkuhan itu adalah ibunya ditipu ratusan juta sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID kemarin gitu. Dan ini membuat si anak makin pedih lagi, makin sakit hati lagi. Kenapa sih? Kok kayak begini gitu ya? Udah bapak menggila, ibuku juga menggila gitu. Dan setelah dia mencoba menyadari, dia menyadari bahwa
dia memang kesal sama bapaknya, dia marah sama bapaknya karena tidak menjalankan fungsinya sebagai ayah yang benar gitu ya. Tapi yang bikin dia lebih kepahitan adalah kenapa ibunya berselingkuh. Kenapa ibunya bukannya mikirin anaknya, mencurahkan kasih sayang untuk anak-anaknya, tapi kok malah berselingkuh gitu. Ya saya jelaskan sama dia bahwa ibu kamu tuh juga kena gendam, jadi bukannya emang dengan sengaja berselingkuh gitu. Dan luka batin yang tentang itu dia belum bisa mengampuni sampai saat ini. Sampai dia ketemu dengan saya kemarin gitu ya. Dia belum bisa mengampuni. Makanya ini ya, mohon maaf ini ya. Kalau Anda mau berselingkuh dalam pernikahan Anda, tolong. Anda jangan cuma ingat pasangan Anda yang akan terluka, tapi anak-anak Anda. Kasihan mereka. Ya, jangan egois. Ini anak udah umurnya 20 lebih, luka batinnya masih dibawa. Kemarin tuh sambil aku puntur dia tengkurap, dia sambil nangis. Dia sambil nangis sesegukan. Sampai saya bantu doa juga dari belakang, saya doain biar dia agak tenang gitu ya. Kan kasihan ya, orang di akupuntur tuh sebenarnya badannya udah sakit. Ditambah dengan dia nangis. Sampai Cemeli kemarin bilang, kok dia bisa sambil nangis, Ce? Padahal itu kan sakit sekali. Antara dia nangisin sakitnya sama dia nangisin dirinya mungkin ya. Tapi dia bilang pedih banget. Hatinya dia tuh pedih banget, dan emang iya. Jadi setiap kali dia bahas tentang keluarganya, dia tuh langsung nangis. Terus ikatan apa lagi yang terjadi? Di dalam dirinya dia ada kefrustasian yang sangat besar, di mana dia sudah berkali-kali berpikir untuk mengakhiri hidup, sampai dia bilang saya bisa hidup sampai hari ini aja tuh sebetulnya suatu prestasi. Bagaimana saya bertahan, saya nggak tahu. Wah, sedih banget ya. Hidup aja prestasi loh. Kalian kalau kita bilang hidup itu berkat, berarti kan hidupnya sepedih itu gitu. Dan dia saking pedihnya ya memendam luka itu sendiri. Sampai usianya yang sekarang ini, ketika dia itu dideketin orang juga, dia nggak sadar dia dideketin. Karena dia selalu ngerasa, aku nih jelek, aku ini berkele dan lain sebagainya gitu loh ya. Dan ketika dia ketemu temennya, dia tanya temennya, kenapa sih kok kamu sekarang kelihatan tambah cantik? Temennya bilang, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Saya bilang itu benar. Karena kalau kamu saja tidak menghargai dirimu, dengan terus kamu kasih tahu dirimu, kamu ini jelek, kamu ini negatif dan lain sebagainya, kamu aja nggak mengasihi dirimu, bagaimana orang lain bisa melihat kamu menarik? Karena kamu itu ibarat bunga, tapi kamu itu bunga yang kuncup. Kamu tidak buat dirimu jadi mekar, kamu nggak percaya diri, ibarat putri malu tuh ya kamu malu terus gitu. Kamu itu harusnya mengasihi dirimu, padahal dia itu cantik. Saya tuh jujur aja ya, saya tuh orang yang paling jarang muji orang cantik. Kalau buat saya dia nggak cantik, saya bakal diem. Karena saya bukan orang yang mulut manis. Saya tuh bukan orang yang kalau ketemu orang, ih cantik banget, enggak. Kalau lu jelek ya lu jelek gitu maksudnya. Kalau lu bagus ya lu bagus, kalau lu biasa aja ya lu biasa aja. Kalau lu cantik, saya pasti bakal bilang, kamu lo cantik. Saya pasti bakal bilang begitu gitu. Dan saya ketemu dia, saya bilang, kamu tuh lo cantik. Dia tuh eksotis banget, kulitnya bersih sekali. Sampai saya tanya dia, kamu pakai skincare apa sih, kulit mukamu bagus loh. Dia cerita kok dia diet sehat apa, oh ya pantas kulit mukamu bagus. Kulitnya dia tuh bagus, cuman auranya aja gelap karena dia tuh nggak percaya diri. Saya sampai nanya dia, saya baru mau tanya, saya bilang skincaremu tuh apa? Karena kulitmu itu bagus gitu. Ya kok saya bilang cantik tuh ya cantik. Saya paling suka lihat orang cantik sama orang ganteng soalnya gitu ya. Ciptaan Tuhan yang indah-indah tuh kita suka liatnya. Jadi kok dia tuh cantik gitu. Masalahnya dia nggak pede. Dia tuh cantik eksotis banget. Bibirnya agak tebel gitu ya. Kulitnya coklat yang bersih banget. Matanya gede, bulu matanya bagus. Cantik gitu. Tapi karena dia selalu bilang ke dirinya kalau dia itu tidak cantik, ya dia jadinya nggak merawat dirinya. Dia bilang ini tuh saya baru mulai tau pakai make up, dia bilang gitu. Sebelumnya saya itu bener-bener ya udah ala kadarnya aja. Ya perempuan kalau make upan masih ala kadarnya, maksudnya make upan yang nggak usah lebay-lebay banget, itu juga satu bentuk kamu mengasihi dirimu kan. Masa pakai bedak blush on aja nggak mau kan gitu ya. Walaupun emang kadang kalau kayak saya sih emang banyakan malesnya gitu. Tapi dia itulah cara dia mengasihi dirinya. Saya bilang kamu itu seperti bunga yang kamu tuh cantik tapi kamu tuh nggak mau muncul. Kamu kuncup karena luka batinmu itu. Dan setiap kali ada orang ngedeketin kamu itu seakan-akan menutup diri karena kepahitanmu itu. Dia bilang iya sih, saya nggak pernah punya teman deket. Dulu saya punya teman-teman, saya malah dibully.
karena kok kayaknya saya itu dibilang paling jelek lah dan lain sebagainya lah. Ya mulut manusia ya, apa kan paling gampang menghina orang. Kalau Anda nggak bisa memuji, mendingan Anda diem, nggak usah keluarkan hinaan gitu ya. Bercanda itu beda loh. Bercanda itu, kalau ada orang bilang saya ngomong kayak gitu bercanda kok, bercanda itu kalau dua-dua bisa ketawa. Saya sering godain Bu Ame, kayak saya bilang Bu endut apa segala macam, tapi kami berdua tertawa, kami berdua sama-sama happy gitu, karena Bu Ame itu tahulah cara bercanda saya ketika udah akrab tuh seperti apa gitu. Tapi kalau bercandaan itu kiranya menyakiti hati orang lain, jangan kamu sebut itu sebagai bercanda. Itu beda lagi kasusnya ya. Itu bisa jadi buat dia itu bukan suatu candaan, justru menyentuh hatinya di paling dalam gitu, alias membuat luka buat dia. Nah itulah yang terjadi sama dia. Dia luka batin kepada orang-orang di rumahnya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dulu saya tanya, dulu kamu berdoa nggak? Ya saya sembahyang, sekedar sembahyang kata dia. Ya sekedar gerak tubuh aja. Dan saya baru sembahyang itu dengan pakai hati itu baru sekitar beberapa bulan belakangan, 4 bulan belakangan lah dia sembahyang pakai hati. Dan setiap kali dia sembahyang itu dia nangis kata dia. Ya itu karena apa kamu nangis? Karena kepedihan hatimu yang begitu dalam. Dia itu orangnya nggak bisa marah. Jadi ketika dia kesel, endingnya tuh dia cuma bertanya, kok aku diginiin sih? Kok aku diginiin sih? Nah, akhirnya kepedihan itu yang besar di dalam dia. Yang membuat dia akhirnya cuma bilang apa? Saya capek sama hidup saya. Saya capek pulang ke rumah seperti itu. Di kantor juga situasi nggak baik-baik aja. Banyak yang nggak suka juga jadinya kan. Ya orang kalau udah auranya ruwet nih ya, di kantor pasti banyak juga yang nggak suka. Di rumah juga dia udah punya masalah. Dan dia bilang rumah saya itu panas banget. Jadi saya pulang ke rumah rasanya saya lebih capek. Cuman saya tidak bisa untuk tidak tinggal di rumah saya ini. Kecuali mungkin saya kerja di luar kota atau di luar negeri. Ini efeknya sebetulnya dahsyat sekali dari apa yang bapaknya dulu pelajari. Dan ritual-ritual yang masih dilakukan. Dan banyak sekali yang ditanam di rumah itu. Bahkan mantan pacarnya, mantan selingkuhannya ibunya itu juga menanam sesuatu di kamar ibunya. Dia bilang kayak boneka santet gitu ditanam sama orang itu. Dan memang betul sih itu ada. Jadi sudah terlalu banyak energi negatif dalam rumah itu ya. Saya sampai bilang kalau bisa keluar sih dari rumah itu. Kalau saya jadi dia ya saya keluar. Dia bilang cuman kayak sekarang ini belum bisa. Dia itu sebetulnya penuh kasih. Orang yang penuh kasih, tapi dia pun masih bingung. Dia bilang saya nggak tahu tujuan hidup saya apa dan bagaimana. Karena saya selalu dilingkupi keputusasaan. Saya ini baru resign dan mau pindah kerja, itu pun karena saya ngerasa di tempat yang lama ini kinerja saya tidak diapresiasi, sehingga saya ingin pindah ke tempat yang baru. Dan saya bilang di tempat yang baru, ya kamu jadi orang yang baru. Dalam artian gini, mungkin kalau di tempat yang lama, kamu sendiri tidak bisa menghargai dirimu. Kamu itu datang ke kantor dengan acak-acakan, berantakan. Kamu kurang tersenyum. Ya gimana orang hatinya pedis disuruh tersenyum terus? Ya? Coba perbanyak tersenyum. Ajak ngomong dirimu, minta maaf sama dirimu. Katakan pada dirimu kamu mengasihi dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Dan yang pasti nomor 1 pasti perbanyak doa ya. Dengan ikatan yang sekuat itu. Dia bilang saya udah doa pemutusan. Karena saya tahu ikatan dari orang tua saya banyak. Dengan bapak yang belajar ilmu hitam, nggak mungkin nggak banyak, ya kan? Dia tunjukin saya foto bapaknya. Saya bilang ini sudah bukan bapak kamu. Iya ada yang bilang ke saya jiwa bapak saya itu diikat. Jadi gini ya sebetulnya ya, setiap kali kita itu berurusan dengan ilmu hitam, makanya saya bilang ke teman-teman sekalian, jangan pernah satu kali pun Anda menginjakkan kaki ke jalan itu. Jangan pernah. Mau Anda untuk bertanya ramalan kah? Mau Anda untuk minta bantuan ini, bantuan itu. Jangan pernah sekalipun kalau Anda belum pernah ya. Karena kalau sekali saja Anda lakukan, sebetulnya jiwa Anda sudah terikat. Apalagi kalau belajar yang intens.
itu jiwanya sudah terikat. Bisa putus gak, Ce? Ya bisa saja, tapi pertobatannya juga harus dahsyat. Anda udah gak bisa main-main lagi. Ya memang seharusnya pertobatan tidak pernah bermain-main ya. Ya Anda harus sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Dan ujiannya itu bisa 100 kali lipat daripada orang biasa. Orang biasa yang tidak punya keterikatan aja, ketika Anda mau dalam pertobatan, diuji nggak Anda? Dicobai nggak oleh iblis? Dicobai kita. Kita baru bilang hari ini, oke, saya mau tahan emosi, saya mau jadi orang yang lebih penuh kasih. Hari itu juga iblis akan mencobai emosi kita. Kita berdoa, Tuhan, saya mau ampuni pasangan saya, Tuhan, saya udah gak mau lagi mendam kepedihan. Di hari itu juga pasangan kita tiba-tiba bertingkah. Karena iblis bisa pakai siapa saja, ya kan? Iblis bisa pakai pasangan kita, pakai orang sekitar kita. Anda akan dicobai. Itu baru cobaan secara emosional kita ketika kita mau melakukan pertobatan. Apa kabarnya kalau kamu punya ikatan yang mana kamu sudah menyerahkan dirimu ke iblis, itu kurang lebihnya? Apakah dengan gampang kamu akan dilepas? Jawabannya pasti tidak. Sama saja, anakku terlalu bahagia. Sama saja untuk orang-orang yang punya ikatan di bawah, ya, orang tuanya yang bikin ikatan, anak cucunya bisa kena, dan itu anak cucunya butuh pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya orang bilang, ngapain doa pemutusan? Kita masuk satu agama, semuanya sudah diputuskan. Ini bukan tentang perkara Anda masuk ke satu agama. Ini tentang perkara bagaimana Anda hidup di jalan Tuhan, bukan tentang Anda masuk ke satu agama saja. Makanya kalau Anda doa pemutusan, ya doa saja. Doa tidak bayar aja kok repot sekali. Sudah yakin ikatannya putus? Sudah yakin belum ikatannya putus? Jangan-jangan malah nggak sadar diri sendiri buat ikatan lagi setiap hari. Itu yang sering kali tidak disadari manusia. Tapi songong, saya sudah Kristen kok, saya sudah begini, saya sudah begitu. Yakin ikatanmu sudah putus? Begitu banyak orang Kristen datang konsultasi ke saya, ikatannya masih ada. Karena Anda baru Kristen, Anda bukan sudah di surga ya. Anda belum sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Anda belum menghidupi firman itu. Anda belum jadi pelaku firman. Itu masalahnya. Kenapa ikatannya belum putus? Dan untuk menjadi pelaku firman itu dilakukannya bagaimana, Cing? Seumur hidup Anda. Sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau hidup dalam cengkeraman iblis. Tidak akan ada kebahagiaan. Ya. Akhirnya kemarin saya bantu dia doa supaya Tuhan buka jalan untuk dia, buka hati dia, supaya bebannya diangkat sama Tuhan, dia diberi ketenangan dan dibantu dalam proses dia, supaya dia tidak salah jalan lagi. Karena kalau orang juga punya keterikatan, salah jalan, ya begitu saya bilang, udahlah berhenti kamu meditasi, supaya kamu tidak salah jalan. Banyak saja dulu berdoa. Doanya belum beres aja udah sibuk meditasi. Beneran tenang gak? Atau kamuflase saja ketenangannya? Kedamaiannya kamuflase aja. Jangan gampang tertipu perasaan sesaat ya. Berapa banyak orang datang konsultasi ke saya karena dulu pengikut aliran Law of Attraction. Bilangnya apa? 4 bulan pertama saya tuh kayak jadi orang yang super positif. Habis itu hidup saya masalah gak ada henti-hentinya. Saya sampai sudah nggak tahu harus gimana. Saya bilang sama dia, berhenti loamu, kembali berdoa kepada Tuhan. Law of Attraction itu bukan doa Anda kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah suruh kamu aneh-aneh kok. Tuhan hanya minta kamu bina hubungan dengan Tuhan. Tuhan hanya minta kamu tunduk pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Suruh tunduk aja susah bener kita ini ya. Tiap kali ada kejadian yang Tuhan sudah perkenankan aja, boro-boro diterima. Bisa-bisa sampai mati tidak kita terima. Kenapa itu terjadi? Padahal sudah diperkenankan oleh Tuhan. Makanya sadari, segala sesuatu dalam kehidupan kita, apapun yang kita
terima, yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita, itu semua perkenanan Tuhan. Tapi yang saya terima buruk. Yes, itu pun perkenanan Tuhan. Karena dari keburukan Anda akan bisa menikmati kebaikan. Ketika Anda mau sungguh-sungguh melakukan pertobatan untuk hidup di jalan Tuhan. Bagaimana Anda bisa tahu Tuhan itu baik kalau Anda belum pernah merasakan masalah dan merasakan pertolongan Tuhan? Bagaimana Anda menerima pertolongan itu kalau Anda tidak pernah rasakan masalah? Bagaimana Anda tahu kuasa Tuhan kalau Anda tidak pernah sakit, lalu Tuhan memberi kesembuhan ketika Anda meminta kesembuhan? Bagaimana Anda tahu dahsyatnya Tuhan kalau Anda tidak pernah terkena kuasa gelap, sehingga ketika Anda melakukan pertobatan, semua itu diangkat dari diri Anda? Bukan berarti saya bilang Anda harus berurusan dengan kuasa gelap dulu untuk tahu kuasa Tuhan. Tapi terkadang ada orang-orang yang datang bilang, saya kena santet, saya kena gini, kena gitu. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kenapa Tuhan izinkan terjadi itu satu saja, karena kamu buka celah di hatimu. Celahnya itu apa? Iblis tuh paling tahu Anda ada kepahitan, Anda ada kemarahan, Anda ada kebencian, Anda ada luka batin dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan selalu meminta kita melepaskan pengampunan, selalu meminta kita mengisi diri kita dengan kasih, dan sehingga meminta kita juga untuk punya hati yang bersih. Hati yang bersih itu gimana sih? Hati yang penuh kasih. Hati yang beriman kepada Tuhan. Kalau itu sudah kamu miliki, kuasa gelap mau sentuh kamu juga nggak bisa. Sudah tidak ada celahnya. Ya, makanya kenapa setiap kali ada orang yang datang ke kami, pertama-tama pasti disuruh apa? Lepaskan pengampunan. Pasti itu aja tuntunannya. Pulihkan hatimu dari luka batin itu. Lepaskan pengampunan untuk orang-orang itu. Tapi saya terlalu sakit, ya sudah bodoh, kamu makin menyakiti dirimu. Saya kan gak mau maksa. Kamu gak mau mengampuni, ya sudah. Toh bukan aku juga yang bawa itu hati. Hatimu siapa yang bawa? Dirimu, di dalam dirimu. Kalau nasihat baik tidak bisa kamu terima, yang menderita siapa? Dirimu. Yang ngasih nasihat mah kagak rugi. Paling harus lebih banyak minum air aja kalau udah capek ngomong, ya nggak? Sehat lagi minum air kan? Lepaskan pengampunan sayangku. Jangan menyimpankan luka dalam dirimu. Jangan menyimpan dendam itu. Karena kamu sendiri yang buka celah. Dan ikatan keturunan itu tidak main-main. Jadi jangan pernah mencoba satu kali pun untuk bikin ikatan. Entah Anda bilang, saya coba moon water, saya coba gini, coba gitu. Kalau nggak error kamu, makin lama Anda makin error. Mohon maaf, kamu lihat aja Enita. Enita itu pernah telepon admin saya ngamuk-ngamuk. Tapi ntar di sini komennya bisa ketuhanan yang Maha Esa banget. Entar kalau dia panik, dia chatnya beda lagi. Makanya saya ingetin waktu itu saya Enita, lu kan pernah ke dukun, lu lupa ya, lu ke dukun. Jadi kadang A, kadang B, kadang A, kadang B, jangan bingung. Belum benar-benar stabil. Kalau lagi datang Enitanya yang bener ya inget Tuhan. Kalau lagi ke-trigger oleh sesuatu ya error lagi. Udah dari leluhur-leluhur atasnya ikatan banyak, dia lagi dulu ke dukun. Perkara percintaan nih Enita nih ke dukun nih. Jadi hati-hati, Anda pingin solusi cepat, tapi hidup Anda cepat juga dibawa dalam kehancuran. Kucil gimana? Kucil mah lebih error dari Enita. Karena kalau Enita itu masih ada hari dia benernya nih, inget Tuhan nih. Kucil mah terus aja tiap hari ada aja pusing gelisah udah. Ini Enita sama Kucil terkenal nih di live saya, ya nggak? Kalau teman-teman yang nonton live setiap kali saya live, tiap Kucil muncul pasti baca juga chatnya Kucil. Stres apa segala macem. Kalau Sandi puji Tuhan lancar, bagus ya Sandi ya.
Dia sungguh-sungguh sih dalam pertobatan, dan Sandi itu sudah berjanji ke dirinya bahwa dia harus punya hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dia nggak mau lagi kayak Sandi yang dulu. Dia mau sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Dia sudah buat komitmen itu sama sama dirinya, bahwa dia mau sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Anda harus punya komitmen itu. Saya dulu juga bukan orang yang ke Tuhan banget gitu ya, dulunya. Tapi ketika saya memutuskan saya mau ikut jalan Tuhan untuk dipakai pelayanan dan sebagainya, disitulah kekerasan hati saya dalam berkomitmen itu saya gunakan. Ketika saya putuskan A, berarti sampai seterusnya ini A. Untuk tentang pelayanan di jalan Tuhan. Itu tuh nggak bisa, hari ini kamu A, besok kamu B lagi, besok kamu Z lagi. Yang bikin masalah dalam hidup kalian adalah kalian tidak punya konsistensi dan persistensi itu untuk setia di jalan Tuhannya itu. Itu yang banyak orang yang belum. Ketika masih ada masalah, langsung kalian tuh goyang gitu. Sedangkan ujian itu datang justru tujuannya menumbuhkan iman kan. Doa harus intens ya. Kalau Anda masih kosong ya harus intens. Orang yang sudah dalam Tuhan aja, maksudnya sudah membenarkan jalannya dia aja itu masih terus berdoa dengan intens kok. Apalagi kita yang masih tidak dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita mau nggak intens? Dulu saya sih saat teduh sehari bisa 2 kali dulu, waktu di awal-awal yang masih masih yang di tahap transisi lah saya bilang ya, dari orang yang saya yang dulu yang mau dimatikan kehidupan yang lamanya, diri yang lamanya mau diberi hidup baru, itu masa transisi ke hidup barunya itu saya betul-betul itu sehari bisa saat teduh sehari 2 kali, 24 jam itu ketika ada kesempatan pasti saya doa terus. Kenapa? Di situ saya menyadari saya lemah. Kalau kita aja lemah, kok kita nggak mau intens berdoa? Kita lemah loh, kok kita nggak intens berdoa? Kadang-kadang di situ tuh, kita terus membuka celah. Kita terus biarkan diri kita nih dikuasai oleh ego kita, oleh pikiran-pikiran yang salah. Dan kita tidak punya ikatan komitmen itu kepada Tuhan ya. Komitmennya itu sama Tuhan. Saya buat komitmen sama Tuhan. Makanya biarpun pelayanan melelahkan, sakit dan lain sebagainya, ketika harus dilakukan ya lakukan. Kayak tadi ada yang ke toko, kebetulan ada kami, boleh tolong doakan nggak? Karena Tuhan perkenankan, ya saya bilang ya udah, ajak mamahnya turun, saya doakan. Walaupun tanpa janji. Ada yang sudah janjian pun saya bilang nanti aja cancel, karena kita ya hidup ya udah ikut perkenanannya Tuhan aja. Namanya juga hidup. Jadi kalau Anda sudah bisa menyadari segala sesuatu yang terjadi itu semua Tuhan sudah atur, Anda nggak punya penyesalan. Oh ini orangnya muncul, Vincent, itu saya katanya. Anda tidak akan punya penyesalan. Makanya hidupnya untuk hari ini aja. Dan untuk masa depan kan tetap harus ditata nih ya, walaupun kita nggak tahu, kita ntar malam metong juga kita nggak tahu gitu. Jadi Anda tidak usah menyesali masa lalu lagi, dan Anda tidak akan mudah marah karena Anda tahu, oh ini terjadi juga, ya sudah Tuhan perkenankan, pasti ini yang terbaik bagi saya. Kadang mungkin masalah di jalan kita lebih cepat, lebih lambat. Ada orang yang macet sedikit sudah, wah saya terlambat nih, saya gini, saya gitu. Tapi justru keterlambatan itu sedang menolong kamu. Ada orang yang pernah cerita ke saya, dia selamat dari sebuah kecelakaan pesawat. Gara-gara dia ketinggalan pesawat. Sebetulnya dia marah sekali karena itu penerbangan internasional kata dia. Dia harus transit dulu ke Singapura. Dia nggak akan bisa kejar pesawat lainnya, dan tiket itu harganya 15 jutaan, itu hangus kata dia. Tapi ternyata pesawat yang mau ke Singapurnya jatuh, dan dia selamat gara-gara dia terlambat check-in karena jalannya macet.
Sebelum pesawat itu jatuh, dia bilang apa? Sial banget. Masa telat check-in 10 menit aja nggak boleh? Padahal pesawatnya belum jalan. Marah-marah di counter situ. Begitu pesawatnya jatuh, dia bilang, Tuhan begitu baik sama saya. Kalau sejak awal kamu sudah bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu adalah perkenanan Tuhan, ketika kamu sudah jalannya on time, apa terus ada halangan-halangan, itu kamu nggak akan ada fase marah. Cici ngomong gitu karena Cici nggak pernah ketinggalan pesawat. Saya pernah ketinggalan pesawat sekeluarga ya. Memang kalau itu sama mami saya pasti diomelin. Karena mami saya orangnya super preparing. Kebetulan tuh sama mertua sama suami saya. Kami ketinggalan tiket pesawat, ya sudah beli tiket lagi mau gimana. Saat itu sedih nggak? Ya cuman ngerasa bego aja ya kita ya gitu. Cuman kita kan nggak pernah tahu kenapa kita harus stay semalam dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya memahami setelah saya melewati begitu banyak hal bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa perkenanan Tuhan. Makanya hidup Anda itu bukan milik Anda sesungguhnya. Waktu kita itu juga milik Tuhan atas perkenanan Tuhan. Makanya kalau ada orang yang ngotot, kapan saya bisa punya anak, C? Kapan saya nikah, C? Dan lain sebagainya. Itu bukan kamu yang ngatur. Makasih, Mbak. Iya. Itu Tuhan punya pengaturan semua. Kenapa kamu gak berdoa ke Tuhan untuk minta? Terjadilah sesuai waktu yang Tuhan perkenankan, sambil kita memperbaiki diri kita. Banyak orang belum jodohnya nikahnya maksa. Belum waktunya punya anak, ngotot punya anak. Ketika Anda sudah berhasil itu menyadari bahwa waktu milik Tuhan, diri Anda milik Tuhan, bahkan materi yang Anda miliki saat ini milik Tuhan, ketika ada yang hilang buat Anda, ya sudah. Oh, Cici ngomong gitu karena gak pernah kehilangan. Sudah kehilangan. Makanya bisa ngomong begitu. Tapi penyediaan Tuhan tidak ada putusnya. Yang kemarin hilang, Tuhan gantikan juga. Kalau semua punya Tuhan, baiknya kita bagaimana, C? Menyikapi kehidupan yang ruwet dan kusut. Yang ruwet dan kusut itu otakmu, Bu, bukan kehidupanmu. Kehidupan Anda tuh gak ruwet dan kusut. Yang bikin ruwet dan kusut itu adalah otak Anda, pikiran Anda, pola pikir Anda. Makanya kenapa yang paling pertama harus diubah tuh mindset. Bagaimana bisa punya iman kalau mindsetnya salah? Mindset Anda aja hidup ruwet. Sebelum saya dalam pertobatan, hidup saya ruwet. Tanya aja suami saya. Banyak maunya istrinya. Kan saya udah pernah cerita. Kalau perlu suami saya nggak usah tidur, kerja terus. Saya juga nggak apa-apa kalau nggak tidur, kerja terus. Ambisinya besar, meruwetkan diri sendiri. Dengan apa? Dengan keinginan-keinginan saya yang over, tanpa ada rasa bersyukur akan apa yang saya miliki sekarang ini. Kita boleh kok punya planning, tapi kita juga harus tahu batasan-batasan diri kita, dan kita harus punya rasa syukur itu. Saya dulu nggak ada rasa syukurnya. Tuhan kasih 100, menuntut 200. Tuhan kasih 200, menuntut 300, ibaratnya gitu. Sampai nanti nuntutnya makin besar. Dan ternyata sudah di luar kapasitas diri saya. Sebenarnya yang masalah itu adanya di pikiran Anda. Masalah yang kemarin-kemarin dipikirin terus, rasanya nggak beres-beres. Masalah yang ke depan-depan dikhawatirin terus, jadi hari ini tersiksa. Sangat rugi hidup Anda. Berarti Anda sebetulnya tidak pernah hidup. Karena hidup yang benar itu hidup yang dinikmati. Ya kalau kemarin terus gelisah, hari ini gelisah juga, besok gelisah juga, ngapain ya nggak? Itulah yang bikin orang kira merasa apa? Capek banget hidup ya, enakan metong. Tuh, kamu kira metong enak? Aduh, jangan dulu deh. Kalau kita masih banyak dosa, kita kan belum tahu ya takaran dosa kita nih sama kebaikan kita, timbangannya gimana gitu. Coba ubah mindsetmu. Saya akan menghadapi hari ini. Masalah kemarin ya sudah. Kalau belum ada solusinya ya nanti dulu. Saya hadapi apa yang di depan mata saya hari ini.
Mikirin apa? Bagaimana caranya nih? Contohnya nih Santi Basongan. Bagaimana caranya suami tidak selingkuh? Diikat suaminya di rumah, udah gak usah keluar rumah. Yang dia diikat di rumah aja dia masih bisa selingkuh. Bahagiakan dirimu, fokus sama dirimu. Lakukan tugas-tugasmu sebagai istri seperti apa. Gak usah pusingin suami mau selingkuh mau gimana. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan dia tetap selingkuh, berarti memang dia yang error. Lah suami saya lagi di Jakarta aja, kami chatting-chattingan juga seadanya. Kenapa? Ya selain saya percaya juga kami sudah punya komitmen, ya kami punya kesibukan masing-masing. Lah saya lagi melayani, saya akupuntur orang, aku doain orang, konsultasi orang. Saya sudah terlalu sabar. Kalau Anda sudah terlalu sabar, terus Anda nggak sabar lagi, tinggalin aja suaminya, kok repot amat. Bagaimana cara Anda membuat suami Anda tidak selingkuh kalau selama ini kesabaran Anda tidak berguna? Karena manusia, bagaimana mau mengubah manusia lainnya? Saya suruh Ibu Santi berubah, bisa nggak? Detik ini juga, Bu, lupain suaminya, Bu. Biarin aja dia selingkuh. Detik ini juga bisa nggak berubah? Saya tanya. Kalau Anda saja tidak bisa berubah detik ini juga, bagaimana suami Anda juga bisa berubah? Apalagi kita nih manusia ngomongin nih, sayang jangan selingkuh ya, sayang gini gitu. Aduh, nggak bisa, Bu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hatinya dia. Kalau ibu mau bertahan, bertahanlah dalam doa. Doakan suamimu. Masalah dia selingkuh di luar atau gimana, Tuhan. Tolong Tuhan, tuntun dia di dalam jalan Tuhan. Bawa dia Tuhan dalam jalan Tuhan. Kalau dia selingkuh, tolong Tuhan putusin jalan dia untuk berbuat dosa. Kalau ibu mengharapkan kesadaran suami, tiba-tiba ciluba, dia berhenti selingkuh. Nah itu udah kenapa banyak orang kedukun, Bu. Biar suami nurut sama saya. Karena kita tidak mau berperang dalam doa. Tapi kalau Anda sudah nggak sanggup, kalau saya orangnya realistis ya. Mungkin kalau pendeta lain bilangnya jangan bercerai, jangan bercerai. Tapi kalau saya bilangnya pisah aja. Tapi dengan sesuai dengan kehidupan kita, punya agama kita, punya keyakinan, ya kita jangan nikah lagi. Sanggup juga nggak? Ya kan? Kalau saya orangnya realistis soalnya. Untuk memulihkan hati kita itu sangat sulit. Masalah Anda setiap hari di live ini kan cek kenapa saya begini, kenapa saya begitu, itu kan di hati sebetulnya. Lalu kenapa kita izinkan orang lain terus sakiti hati kita? Makanya saya itu, bukannya saya menganggap suami saya tuh nggak ada artinya dan lain sebagainya ya. Saya mengasihi dia. Saya membutuhkan dia juga. Sebagai pasangan saya, sebagai bapak dari anak-anak saya gitu ya. Tapi saya memutuskan bahwa saya sendiri pun saya harus bahagia. Sehingga tidak ada suami saya, kehidupan saya akan tetap berjalan. Ya kalau saya harus pelayanan, ya saya tetap bisa pergi pelayanan. Anak-anak saya harus sekolah, ya saya tetap bisa antar sekolah dan lain sebagainya. Nggak langsung timpang gitu loh. Karena saya memampukan diri saya. Saya nyetir sendiri, saya happy. Ada dia di sebelah saya happy. Nggak jadi masalah gitu. Jadi Anda dulu yang harus beres dengan diri Anda. Dan bagaimana sebenarnya ya, banyak yang nanya ke saya juga, bagaimana sebetulnya kalau suami kena pelet dan lain sebagainya, suami selingkuh itu caranya gimana? Sebagai istri Anda harus mampu melepaskan pengampunan. Itu dulu. Kalau Anda sudah melepaskan pengampunan, Anda tetap mengasihi suami Anda dan jalanin tugas Anda, pelet itu hilang langsung dengan sendirinya ketika Anda doakan pasangan Anda. Tapi kebanyakan Anda tidak mampu melepaskan pengampunannya itu. Sebenarnya kuncinya tuh di sini. Lepasin pengampunan untuk pasangan Anda yang selingkuh dan untuk selingkuhannya itu. Sebetulnya Anda minta bantuan ke sana ke sini untuk mendoakan, itu tidak seefektif doa Anda sendiri ketika Anda sudah melepaskan pengampunan untuk suami dan selingkuhannya. Kenapa begitu? Suami itu terikat satu tubuh pernikahan dengan Anda. Sebetulnya Anda itu dua orang yang menjadi satu dalam satu atap rumah tangga.
Ibu mau dia di ujung dunia manapun, kalau ibu lakukan ini nih ya, masalahnya ibu juga nggak bisa, ibu segitu kepahitannya. Dan maaf ya Bu ya, saya nggak ngerti itu karena tugas atau apa. Tapi memang idealnya rumah tangga adalah Anda bersama dengan pasangan Anda. Dan Anda, kalau Anda istri, seharusnya Anda mengalah. Saya dulu ngalah loh, dari Bali saya pindah ke Jakarta, meninggalkan segala sesuatu yang saya punya di Bali, teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Saya ke Jakarta tuh bener-bener ya, saya dengan lingkungan baru, dengan kehidupan baru. Karena apa? Ya kita istri harus ikut sama suami. Kan kita mau rumah tangga yang sehat. Tapi by the way, ini terlepas dari Ibu Santi mau beda kabupaten atau apapun, ini saya kasih tahu ya untuk kalian yang diselingkuhi ya. Sebetulnya kuncinya itu ada di kalian sendiri. Bukan di orang lain yang bantu doain. Mau bawa ke pastor mana-mana, ke pendeta mana-mana gitu ya, ke ustadz, ke siapa. Kuncinya itu kamu yang sebagai istri yang satu tubuh dengan suamimu dalam pernikahan. Kalian tuh masih jadi satu di mata Tuhan, walau suamimu berzinah ya. Kalau kamu menjaga kekudusan pernikahanmu, kamu tuh masih terikat secara jiwa sama dia. Kalau kamu bisa lepaskan pengampunan untuk mereka, hatimu bersih gitu ya, kamu doakan suamimu lepas ikatan itu saat itu juga. Mau dia bilang pakai pelet kuat kayak gimana, pakai darah mens dan lain sebagainya, lepas saat itu juga. Segitu besarnya kuasa Tuhan. Dengan catatan, kamu pun harus sudah beres hatimu. Yang beratnya ini kan di bagian mengampuni. Ya kan? Gampang nggak mengampuni? Sulit. Iya, tapi suamiku orangnya keras. Terus kalau dia keras kenapa, Bu? Emangnya kalau orangnya lembek nggak gampang selingkuh? Jangan-jangan kalau orang yang lembek malah gampang digeser kanan kiri. Dia keras kan karena memang dia nggak mau dikasih tahu. Ibu ini lucu dia. Dia tuh merasa dia maju kena, mundur kena. Sebetulnya juga sudah nggak kuat, nggak tahan. Tapi kalau cerai juga malu dan sebagainya. Kenapa kalau cerai itu orang pikiran pertamanya saya malu dengan lingkungan saya sih? Anda nggak malu sama Tuhan? Cerai itu malunya sama Tuhan. Anda langgar komitmen depan Tuhan. Ngapain malu sama manusia lain? Emang kalau manusia lain ngelihat kamu sulit, mereka segitu pedulinya? Kan enggak ya? Peduli sih buat gosipin kita kadang. Tapi dalam rumah tangga kita, ngapain kamu malunya sama manusia? Yang jalanin rumah tangga kan kamu. Malu tuh sama Tuhan. Kalau semua manusia tuh malunya sama Tuhan, mereka tidak akan melakukan perselingkuhan, mereka tidak akan dalam perceraian. Anak masih kecil kasihan kalau cerai anak jadi sasaran. Emangnya sekarang anakmu nggak kasihan? Inilah nih orang tua kalau egois susah. Anak ngeliat bapaknya contohnya jadi selingkuhan, aduh. Lebih kepahitan anakmu, Bu. Coba tanya anak-anak korban perselingkuhan di sini. Semuanya pasti memilih kenapa orang tuanya nggak pisah aja. Pikiran kita tuh yang kadang-kadang malah menjebak anak-anak kita. Sudah tahu bapaknya nggak bisa jadi contoh sosok bapak yang baik. Ibunya juga nggak bisa jadi contoh sosok ibu yang baik. Nggak bisa membela diri. Saya ingat sekali ada satu ibu yang datang dari Jawa, khusus untuk ke tempat saya, berkonsultasi gitu ya, dia bawa mobil, diajak anaknya. Anaknya sudah sangat kesel sebetulnya gitu ya. Anaknya laki satu-satunya, memendam segitu banyak kepahitan karena dia ngeliat ibunya ini sebodoh itu, tidak mau bercerai dengan bapaknya. Anaknya selalu bilang, mama cerai aja. Apa sih yang mama lihat dari papa? Kasar iya, nggak ngebiayain iya, selingkuh iya, bolak-balik selingkuh. Si anak ini sampai mendem benci ke bapaknya, dan dia juga sudah kepahitan sama mamahnya. Karena apa? Kenapa sih lu nggak mau cerai aja? Mamahnya mikirnya apa?
Demi anakku, aku tidak akan bercerai. Anakmu kepahitan kok. Udah ngeliat bapak kagak ngebiayain, bapak kagak baik, bapak selingkuh mulu, KDRT juga, malah ibunya yang kasih makan bapaknya. Terus ibunya nggak bercerai. Ibunya dibilang bodoh sama anaknya. Lain case-nya kalau suami itu yang atau pasangan yang berselingkuh itu dia menjalankan tugasnya sebagai ayah atau ibu itu dengan sangat baik. Tapi kalau dia cuman ada raganya aja, nggak ada gunanya. Anak itu butuh peran yang benar-benar menjalankan perannya gitu ya. Kalau dia cuman muncul sebagai figuran aja, ciluk bah gitu, nggak ada gunanya. Jadi kalau sudah urusan sama keluarga, saya pengen kembali sama suami, tapi suami masih kekeh dengan selingkuh. Ya berarti suamimu yang belum pengen kembali sama kamu ya. Gue bingung deh sama kalian semua. Kenapa banyak wanita ya tidak bisa belajar menghargai dirinya? Itu tadi juga yang saya ngomong di grup yang kecil yang ada Helena dan lain sebagainya itu. Tahu nggak masalah kalian tuh apa? Kalian tuh nggak menghargai diri kalian sendiri. Kalian nggak sayang sama diri kalian. Kalian nggak punya standar kalau untuk dikasih itu harus bagaimana. Makanya itu meng-attract orang-orang yang juga tidak benar-benar mengasihi kamu. Waktu mau nikahnya pilih juga asal-asalan. Udah gitu ya udahlah. Nggak punya standar dari awal. Ya berarti Anda jangan marah kalau menerima perlakuan yang tidak sesuai standar Anda gitu loh. Makanya si Helena nanya, banyak yang nanya, kenapa suami saya gini, suami saya gitu? Kamu aja nggak mengasihi dirimu kok. Jodoh tuh emang harus dipilih dari kecil. Dari sebelum nikah, jodoh tuh harus dipilih. Anak yang sangat kepahitan dengan ayahnya. Maksudnya gimana Ines? Anak yang sangat kepahitan dengan ayahnya itu gimana? Apakah kecenderungan tanpa sadar anak malah mengikuti sifat buruk ayahnya? Banyak yang terjadi seperti itu dari sisi psikologisnya. Jadi dia benci dengan karakter ayahnya, dengan perbuatan ayahnya, dengan sifat ayahnya, dia yang benci. Tapi tanpa sadar, alam bawah sadarnya dia yang membenarkan itu. Dan seakan-akan dia dengan tidak sadar menganggap itu suatu hal yang ya sudah lakukan aja juga. Toh bapak gue juga begitu gitu. Apalagi dilihat ibunya juga biasa aja, mungkin diam aja walaupun dengan kepahitannya tapi diam aja. Jadi di otaknya dia yang seperti ini emang normal gitu. Banyak yang seperti itu. Banyak. Ada kasus-kasus suami selingkuh karena dari atasnya juga bapak ibunya selingkuh gitu. Sehingga orang rumahnya juga nggak ada yang bisa ngasih tahu dia. Ketika membahas tentang hal itu, orang tuanya ngomong juga dia udah nggak respect. Tapi dia juga melakukan hal yang sama aja. Apa bedanya dengan case-nya suaminya selingkuh terus istrinya bilang, saya balas juga, saya mau selingkuh. Sama aja. Ya. Itu bukan karma. Secara psikologis itu bisa dijelaskan juga. Ikatan, saya menyebutnya lebih ke ikatan sih daripada karma. Karena kalau karma itu sebetulnya apa yang diperbuat orang itu ya harus ditanggung oleh orang itu sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ikatan keturunan itu bisa turun ke bawah. Jadi penyebutannya beda ya. Cara menghadapi anak yang suka melawan. Bina komunikasi Anda dengan baik. Kemarin juga yang konsultasi sama saya tuh dia bilang sama saya, ketika saya ngomong sama adik saya, kami selalu berantem. Saya tanya, emang kamu ngomongnya apa? Iya, saya langsung ngasih tau adik saya tuh orangnya tuh the point, C. Jadi saya ngasih tau adik saya kalau pacarnya itu begini begitu. Lu mikir juga ya. Saya gemes juga saya. Kenapa ya? Orang kalau nggak punya kedekatan, saya nih ketemu sama sepupu saya yang dari zaman cintil abang kagak ketemu, terus saya langsung bilang, lu mah begini nih. Mungkin dia pasti akan langsung marah. Ini orang nggak kenal sama saya dengan baik, nggak tahu kehidupan saya, langsung komentarin saya. Tersinggung. Ya, tersinggung dia. Tapi kalau orang itu sudah ada kedekatan sama Anda nasehati, mungkin dia hatinya masih ada sedikit keselnya.
tapi dia masih bisa menerima dan mencerna. Karena dia merasa, oh orang ini deket kok sama saya, dia tahu tentang diri saya. Kenapa anak Anda terus membangkang ke Anda, merasa tidak punya kedekatan? Karena selama ini yang Anda kasih tahu hanya dikte. Pernah nggak anaknya diajak ngobrol dari hati ke hati? Tahu nggak kesukaan anaknya apa, hobinya? Apa yang lagi dia suka saat ini? Anak kecil, anak yang remaja-remaja itu trennya kan cepat sekali berubah. Anda tahu nggak anak Anda seperti apa? Itulah pentingnya komunikasi antara orang tua dengan anak itu. Bukan hanya sekedar memberi nasihat, tapi juga involve dalam kehidupannya dia. Aku nggak ngerti sama Penny. Penny lu bener-bener sih Penny, ya. Penny lu bener-bener Penny. Kamu bagaimana, kamu nggak, aduh Penny, kepalaku udah pusing deh sama kamu Penny. Kamu udah sampai dikembalikan ke keluarga sama suamimu, kamu tanya kamu lebih baik cerai atau enggak. Udah deh Penny, Penny pikir aja sendiri. Cece udah nggak punya jawaban buat Penny ya. Mohon maaf nih Penny ya. Kembali lagi ya, Bu Nurhayati, anak saya itu juga pendiam Bu, yang gede Bu. Apalagi anak laki ya Bu ya, pulang sekolah saya tanya, gimana tadi happy di sekolah? Happy. Ada apa? Gak ada apa-apa Mami, biasa aja. Gak ada obrolan lebih lanjut. Tapi saya jadi orang tua tetap ngajak ngobrol. Biarpun dia jawab sepatah dua patah kata, ya udah. Lama-lama dia jadi bercerita dengan sendirinya tanpa saya tanya, Mami tadi di sekolah ada begini loh, ada begitu loh. Anak saya nomor 1 tuh karakter kayak papinya, diem banget. Jangankan anak, bapaknya juga begitu dulu. Makanya kemarin tuh saya upload chattingnya suami saya tuh di sosmed saya bercanda gitu. Bu tahu dulu waktu pacaran saya di chattingnya seminggu 3 kali Bu. 3 hari sekali Bu chattingnya. Abis nikah dia bisa gombal nih. Sampai saya bilang, wah ini emansipasi. Itu karena apa? Karena dia sudah lebih terbuka sama saya. Awal pernikahan apakah seperti itu? Tidak. Tapi saya membiasakan keterbukaan itu. Apa juga saya ngomong sama dia, ngobrol. Lama-lama suami saya juga apapun dia obrolin sama saya. Sampai sekarang juga kadang-kadang saya ngedek, nih orang kenapa sih ngobrol mulu gitu. Intinya komunikasi itu kan bagaimana kitanya. Kalau begitu pasangan saya misalnya kayak dulu suami saya orangnya kaku sekali gitu ya, ngobrol sedikit dia sudah nggak terlalu respon, terus saya nggak ngobrol lagi, rumah tangga kami pasti kacau. Suami saya itu susah disuruh terbuka saat itu karena begitu banyak lukanya dan dia menutup dirinya. Dia jadi orang yang sangat pendiam. Jadi saya yang harus membuka dia gitu loh. Dalam artian saya menunjukkan keterbukaan saya sehingga dia pelan-pelan mau membuka diri. Jadi pendiam itu buat saya bukan alasan, karena anak saya pun pendiam. Tapi ya begitu, saya terus-menerus sih ngajak bicara. Tipsnya biar nggak terlalu sayang sama pacar gimana? Sebelum Anda sayangi orang lain tuh emang tugas Anda tuh satu adalah sayangi diri Anda. Saya benar-benar saya tuh bingung sama anak-anak ABG zaman sekarang ini ya, yang belum menikah ini ya. Anda bisa lebih sayang pacaran daripada diri Anda. Nanti endingnya jadi kayak Bu Penny. Mohon maaf Bu Penny ya, Anda ini sebuah contoh nih. Anda udah dipulangin ke keluarga Anda masih bilang saya cerai apa enggak ya? Itu suami Anda sudah benar, menurut saya ya, itu sudah benar-benar direndahkan harga dirinya gitu loh. Apa sih yang Anda harapkan dari orang yang merendahkan Anda? Apa sih yang Anda harapkan dari orang-orang yang nggak bisa menghargai keberadaan Anda? Apa sih yang Anda harapkan sebetulnya? Hah? Orang yang nggak bisa menghargai Anda? Contohnya jadi ini handphone saya nih, ya. Sama orang yang kagak ngerti nih, ini saya kasih ke mama saya nih ya. Mungkin dia bilang, Mami beli 500 ribu deh.
Tapi kalau saya bawa ke tempat orang yang ngerti, ini handphone bisa dibeli harga lebih tinggi, berapa juta, nggak tahu deh saya harga handphone ini. Jadi Anda itu harus tahu siapa yang bisa menghargai Anda. Mami saya kagak ngerti handphone, dia nggak menghargai jadinya. Buat dia ini buat apa gue beli mahal-mahal gitu. Itu contoh aja. Menyayangi diri sendiri paling utama selain reward untuk diri sendiri. Apa sih reward untuk diri sendiri itu bukan Anda menyayangi diri Anda. Kok aneh sih Anda mikirnya menyayangi diri itu artinya beli reward untuk diri Anda. Menyayangi diri Anda itu adalah menjaga hati Anda. Jaga harga diri Anda, punya value. Itu yang tadi saya sampaikan sama Helena dan teman-teman di grup. Saya bilang nih, buat sama anaknya Cemedi juga saya sampaikan. Punya value, kamu tahu nilaimu seberapa. Bukan masalah kamu beli reward untuk dirimu. Semua orang juga bisa belanja untuk dirinya dia. Hargai dirimu. Kalau saya sih jujur ya, memang dulu saya mau sama suami saya karena saya merasa bukan saya yang lebih kecintaan gitu. Emang kalau kita yang lebih kecintaan emang cenderung lebih banyak sakit hatinya. Setidaknya cintanya harus seimbang lah. Makanya logikanya juga dipakai. Duh, nggak heran deh banyak orang yang dalam rumah tangganya kacau. Pada kayak nggak pakai otak gitu, bingung saya. Orang mah realistis aja. Nanti ada yang bilang, saya pegang firman, saya pegang firman. Firman segitu tebelnya. Yang lu pegang cuma satu ayat. Ayat lainnya lu kagak pegang. Pantesan lu hidup lu kacau. Makanya saya kadang-kadang sampai ngomong sama orang, pilihlah dosamu tuh yang mana. Karena dengan satu ayat kau pertahankan pernikahan, kepahitan sama Tuhan dan lain sebagainya, hatimu kacau, ibadahmu berantakan. Semua pegang satu ayat, ribuan ayat lainnya kau lupakan. Pusing jadinya. Saya nggak boleh bercerai di mata Tuhan, di mata Tuhan, tapi hatimu sudah kepahitan. Kau benci sama suamimu, benci sama selingkuhannya, benci ini. Udah deh. Kamu tuh sebetulnya cuma malu di mata manusia aja. Kamu cuma nggak ngerti aja. Gimana kalau aku cerai, kalau aku pisah. Kalau kamu malu di mata Tuhan mah itu nggak dilakukan. Kalau sudah ketemu pacar, kita tahu dari mana jodoh kita, doa aja sama Tuhan ya. Anda nggak akan pernah tahu jodoh Anda yang mana. Saya juga nggak tahu suami saya jodoh saya kok. Tapi ketika dibawa dalam doa, Tuhan nggak akan biarkan kita ketemu dengan orang yang salah, yang bukan perkenanan Tuhan. Banyak keraguan kok waktu di awal pacaran. Itu banyak keraguan. Terus tiba-tiba ada orang yang ya mantan gitu yang deketin lagi. Timbul keraguan lagi, tapi Tuhan tuh terus saja kayak menggiring dan menunjukkan kebenaran-kebenaran gitu. Saya kebenaran tuh dalam artian kayak kita dikasih hikmat, dikasih tunjuk kalau dia jauh lebih baik dan lain sebagainya. Makanya kalau cari pacar itu jangan cuma cari pacarnya, bawa dalam doanya. Cari suami jangan cuma asal ngebet, ntar download Tinder, download yang lain-lain. Belum tentu ketemu yang waras. Ketemunya yang gila ntar. Karena bukan dibawa dalam doa. Makanya hidup itu jangan didrive sama hawa nafsu. Bahkan untuk ikut hati kita sepenuhnya aja, firman Tuhan berkata, hatimu tuh sesat katanya. Jangan ikuti hatimu, ikutlah aku. Padahal kita selalu bangga dengan kata hati. Ya kan? Nggak tahu tadi feelingku bilang begini gitu. Feelingku bilang begitu. Jadi aku ngambil keputusan itu pelan. Firman Tuhan ini berkata apa? Hatimu itu sesat, jadi ikut aku. Ikut firman Tuhan. Walaupun Tuhan juga bisa berkata-kata dari hati, tapi kalau hatinya nggak bersih, bagaimana mau ikut hati? Disesatin iblis yang ada. Makanya Tuhan bilang hatimu itu sesat. Segala sesuatu yang keluar dari hatimu cocokkan lagi dengan firman Tuhan. Kalau pilih jodoh maksudnya gimana, Udah dibawa dalam doa belum? Itu maksudnya. Bukan cuma ikut hawa nafsumu aja, saya mau jodohnya saya yang ini. Nah, itu saya juga ketemu tuh banyak yang konsultasi.
maksa mau jodohnya yang mana. Akhirnya rumah tangganya bukannya baik, malah berantakan. Emang berumah tangga itu sulit. Karena itu mulailah dengan orang yang waras, dengan yang benar. Jadi yang sulit ini bisa dihadapi dengan lebih agak gampangan sedikit. Kalau berumah tangga saja sudah sulit, terus dimulai dengan yang kagak waras, apa nggak makin sulit? Cari teamworknya tuh yang benar gitu loh. Ini kan rumah tangga itu kayak kerja sama tim, suami istri bekerja sama tim, bagaimana caranya mengelola rumah tangga ini. Kalau partnermu, timmu ini sudah menggila dari awal, ya jangan nikah lah. Gimana sih orang pilih tim kerja kelompok di sekolah aja kita kagak mau yang sulit, yang nggak mau kerja kan gitu. Lagi pula ya username aja bacanya susah banget kamu itu kan masih dalam tahap pacaran, jangan terlalu bucin lah. Kalau pacaran udah bucin error lagi, baru putus sudah menggila nanti. Kalau masih pacaran itu jangan all in. Tahu nggak? Makanya tuh kemarin saya berpesan tuh, dalam rumah tangga sangat penting tuh ya, jadi orang tua tuh yang bisa memberikan kasih kepada anak dengan sungguh-sungguh, supaya anakmu itu nanti nggak mencari kasih sayang di luar, sehingga ketemu siapa aja dia langsung mau gitu. Tuhan kan kasih kita ini kelebihan ya. Sebagai manusia kita dikasih kelebihan, kita punya hati yang bisa mempertimbangkan hikmat dan kebijaksanaan di hati kita. Kita dikasih akal budi melalui pikiran kita. Kita bisa menyaring ini baik atau buruk. Sayang kalau nggak dipakai. Makanya dalam hidup itu dua-duanya dipakai. Otak sama hati dipakai. Ada orang yang terlalu ikut otaknya, terlalu logika jadi orang, sehingga hatinya mati rasa karena logika terus yang main, nggak punya feeling. Ada orang yang feeling banget, logikanya mati. Dua-duanya bahaya. Kalau punya trauma di masa lalu ketemu pacar yang sekarang bisa terima masa lalu kita, tapi kita ragu sekarang, ya kalau ragu ya jangan, bawa dulu dalam doa. Hal-hal apa yang membuatmu ragu? Tolong Tuhan kasih tunjuk tandanya. Saya masih harus bareng nggak sama dia atau saya harus pisah? Tapi ini penting ya buat orang tua ya, ajarkan anak-anak Anda untuk tahu nih, apa sih tanggung jawabnya dia, apa sih kodratnya dia laki-laki, kodratnya apa tuh. Nanti kamu harus bisa bertanggung jawab atas keluargamu loh. Kamu harus bisa loh nanti jadi kepala keluarga, memprovide keluargamu, memprotek keluargamu. Anak perempuan itu harus dikasih tahu tuh, kamu nih berharga loh, kamu punya value. Makanya jangan jadi orang itu yang patriarki nggak jelas, anak laki dicintainya luar biasa, anak perempuan dibuang-buang. Anak perempuan Anda juga perlu dirawat itu, anak perempuan Anda juga perlu disayang. Bukan baru perempuan, ala biarin aja dia hidup, yang penting dia nafas, nanti dia suruh nikah aja. Ini udah 2025. Anak laki atau perempuan dua-duanya perlu diurusin, dikasihi. Karena kalau anak laki dimanjanya luar biasa, emang kamu kira jadi bagus? Begitu anak perempuan kamu buang-buang, kamu suruh menanggung segala beban. Yang penting nanti dia nikah, udah beres urusan. Saya bersyukur saya tidak lahir di keluarga yang seperti itu ya. Tapi banyak saya lihat yang seperti itu. Anak perempuannya benar-benar kagak dianggap kok. Kayak yang penting nafas aja gitu tuh anak. Bahkan sudah nikah, sudah dibabak belurin sama suaminya, dibilang apa? Kamu jangan pulang ya, karena kalau kamu pulang keluarga kita malu kalau kamu cerai. Kamu gila ya, anakmu tuh sudah dibabak belurin sama suaminya. Dan kamu tambah membuat mental anakmu hancur dengan bilang apa? Kamu jangan berani pulang.
Sedangkan kamu ibarat kayak bener-bener sudah dibuang. Di rumahnya kagak dianggap, di rumah suami juga kagak dianggap, terus dia disuruh kemana? Nggak heran kalau banyak yang sampai gila. Saya terpaksa bertahan dalam rumah tangga, karena keluarga saya nggak kasih saya cerai. Saya harus begini, saya harus begitu, saya nggak bisa pulang ke tempat orang tua saya. Aduh. Padahal itu anak sendiri loh, kok tega bener ya. Sebelum saya menikah, mama saya tuh bilang apa? Kalau sampai suamimu KDRT, kamu dipukulin, pulang ke rumah mami. Lebih baik pisah. Itu sebelum saya nikah, udah diomongin begitu. Mami saya terutamanya soal KDRT. Masih ada papi mami. Puji Tuhannya dapat suami nggak pernah kasar. Suami saya tuh orangnya lembut. Walaupun kadang kalau marah gerakannya tuh keras juga, tapi nggak pernah mukul gitu loh. Maksudnya gerakan keras tuh kayak dia kayak gitu misalnya kayak gitu, tapi nggak pernah kena ke kita. Sejak awal saya sudah tahu dalam rumah tangga saya masih punya tempat pulang. Bayangkan kalau orang tua saya tuh ngomongnya, ya udah kamu udah nikah, mau kamu di situ diinjek sama bapakmu, sama suamimu, kamu nggak boleh pulang. Kita juga udah kena mental duluan. Tolong ya para orang tua ya, jangan buat anak Anda nggak ada harganya. Memang tugas besarin anak itu seumur hidup. Saya sudah segede gini aja, saya tadi masih chatting mami saya, mami request mau mie bangka yang mami masak. Mami saya langsung bilang, ya udah nanti mami beliin bahannya, mami buatin, mami anterin. Udah segede bagong gini, maminya udah tua, anaknya masih minta dimasakin. Ya karena hubungan ibu dan anak itu ya seumur hidup gitu loh. Kayak saya punya anak juga ya, biarpun dia sudah nikah, dia kan tetap anak saya. Anak saya berbuat salah, itu masih tanggung jawab saya. Biarpun dia sudah dalam pernikahan. Makanya jangan jadi orang tua yang gila. Aduh, banyak banget orang tua yang gila yang membuat luka batin di hati anaknya nih. Benar-benar pingin saya kamu tahu nggak? Egois banget. Karena saya menangani begitu banyak orang yang luka batin. Itu karena perbuatan orang tua. Jadi saya tuh sebagai orang tua mawas diri banget. Saya pingin kenapa sih kamu jadi orang tua kok begitu gitu loh. Kalau kamu nggak siap, jangan punya anak. Kita nggak sengaja aja kadang jadi luka. Apalagi ini orang tua memang sudah dengan toksiknya begitu tuh. Kasihan anaknya. Anda jangan salah, begitu banyak anak-anak ingin bunuh diri. Wah, ini bisa kena violation aku ini. Ya. Gara-gara perbuatan orang tuanya sama dia, ngelihat kondisi rumah, kondisi keluarga. Rasanya bikin saya grauk gitu loh. Lu kalau nggak siap punya anak, jangan punya anak. Kenapa lu harus nikah punya anak? Udah nggak usah gitu. Kamu kira nyembuhin kepahitan tuh gampang? Saya lebih baik ketemu orang kesetanan daripada orang kepahitan. Setan itu sekali diusir, lepas. Doa aja sama Tuhan. Kalau masalah ngusir setan. Masalahnya kalau luka batin itu ketika orang yang nggak mau mengampuni, ketika orang yang ngiket luka itu di dalam, kita doakan sampai capek pun nggak bisa. Jadi luka batin itu case yang jauh lebih besar daripada orang kesetanan. Kalau orang kena santet, kena apa tuh ngusirnya gampang nggak? Sebetulnya sangat gampang. Yang bikin itu masih terikat di dalam dia adalah dia yang belum benar-benar beriman. Kenapa masih ada gangguan yang masuk? Dia buka celah terus, ya masuk. Udah dibilangin, mindsetnya benerin. Jangan terlalu khawatir soal uang.
percaya sama Tuhan, jangan terus berpikir kalau kamu tuh ada sakit, jangan terus berpikir kalau begini begitu. Begitu ada apa dikit si paling panik. Ya gimana kagak diganggu setan mulu lu buka celah terus, nggak ada usaha melawannya itu. Jujur ya, ada orang yang sampai saya putus asa menghadapi. Saya putus asa, Bu Ami putus asa. Kami sudah kehabisan perkataan, berkiti-kiti udah nggak bisa. Karena semua nasihat gini ya, ini juga nih salah. Salahnya tuh apa? Dipikir saya sama Bu Ame kalau menyampaikan sesuatu itu hanya nasihat kosong. Bener-bener lu ya, gua pelintir lu lama-lama. Itu tuh tuntunan. Saya sama Bu Ame itu tidak akan mungkin mau ngomong panjang lebar kalau itu tuh bukan tuntunan untuk tuntunan dari Tuhan untuk kamu tuh jadi lebih baik. Saya dan Bu Ame itu tidak akan bohong tentang kondisimu selama itu Tuhan perkenankan untuk sampaikan. Ya emang masalahnya itu ya kan dikasih tahu itu supaya bisa diselesaikan gitu loh. Gak usah cari pembenaran keluar deh, emang masalahnya di dalam diri gitu loh. Dikasih tuntunan kagak ada yang masuk, kagak ada yang dikerjain. Tapi terus nanya tuntunan. Kayak gini nih. Yang bikin saya sama Bu Ame itu putus asa. Sudah bingung saya. Ini harus dikasih tahunya dengan cara apa lagi nih? Dengan style apa lagi ngomongnya? Ya kalau orang tuanya sibuk nggak sempat ajak ngobrol anaknya gimana? Emang ngobrol tuh perlu bagaimana sih? Wow. Username-mu lucu deh. Wow. Jadi kalau ngobrol tuh gimana sih? Saya sama suami juga sibuk. Ya. Tapi sebelum tidur, misalnya lagi apa gitu ngobrol. Lagi makan bareng di mobil kan kalau kita lagi ngajak anak keluar kan di mobil itu ngobrol. Kasih nasihat mah sekapan aja gitu. Cuman cara kasih nasihat ya, nadanya kita sebagai orang tua itu juga harus bener lah. Anak itu sebetulnya mengerti kok. Kenapa? Suami saya sebelum ke Jakarta, anak saya itu dibawa pergi sama suami saya sama suami saya pergi ketemu Bu Ame gitu, ngambil barang pas ketemu Bu Ame. Terus Bu Ame itu pesen, nanti papi ke Jakarta jangan ngerepotin mami ya. Yang nurut sama mami, biar mami tuh nggak kecapean, biar mami nggak sakit lagi. Mereka itu ngerti banget loh. Saya ajak ke mall, saya ajak ngapain, mereka itu nggak rewel sama sekali. Kalau ada papinya tuh kadang-kadang masih ya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kalau sama saya nggak loh, saya bilang kita makan ini, kita kesini, habis itu kita pulang. Ya mereka tuh nggak yang mau ini mami, mau itu mami, enggak. Jadi saya ngomong apa sekali dua kali mereka tuh sudah tahu, mereka sudah ngerti. Itu membuktikan bahwa anak itu sebetulnya mengerti. Ya, anak itu sebetulnya mengerti. Ketika dia dipesenin dengan nada yang baik dan kita juga ngomongin dengan nada yang baik, ya jangan dikit-dikit sama anak kayak kesetanan ya. Yang kesurupan itu kamu apa anakmu, kok gak ngerti lagi. Kenapa kau sama anakmu galak sekali, aku juga bingung gitu ya. Dulu ortuku pernah aku tanya, kok gak pernah ngajak ngobrol kayak orang lain, jawabnya sibuk cari uang untuk sekolah kamu. Ya berarti orang tuamu kurang tahu aja ilmu mendidik anaknya gimana. Dan nanti kamu jangan lakukan ke anak-anakmu ya wew ya. Karena anak itu harus diajak ngobrol. Bagaimana anak punya rasa secure kalau dunianya saja bisu. Orang tua itu kan dunianya anak. Nomor satu tuh orang tua. Kalau papi saya dulu mungkin lebih banyak kerja, gak terlalu banyak ngomong. Yang lebih banyak ngomong mami. Tapi ketika saya ketemu papi, kayak papi saya pulang toko malam gitu ya, dia tuh pasti ke kamar saya, dia pasti buka pintu manggil yang gitu, ngelihat saya gitu, terus saya pasti ikut keluar. Jadi dia setiap pulang toko tuh ada meja makan, dia duduk di meja makan, dia makan, saya ikut ngobrol sama papi sambil makan gitu. Baru besok ya udah saya ke kamar tidur. Jadi tuh selalu biarpun sibuk pun ya ada momen gitu loh. Kan emang kita ngobrol nggak 24 jam. Saya sama anak saya juga nggak ngobrol 24 jam. Tapi ada momen-momennya. Misalnya pulang sekolahnya dia tuh, anak saya kan pulang sekolahnya masih pagi tuh jam 11-12.
siang tuh bisa makannya siang bareng gitu. Sebelum saya ke toko makan siang bareng. Saat dia main game, biasanya dia bilang, "Mami di sebelahku dong, lihat aku lagi main game." Dia cerita-cerita, ya iya-iyain aja sih sebetulnya, kita juga kagak ngerti mainan anak-anak kan. Tapi dari situ dia ngerasa apa? Mami papinya tuh ada buat dia. Ya. Orang kerja pasti capek, Weo. Intinya kamu jangan tiru aja yang ortumu salah lakukan. Kalau ngomong capek, papi saya tuh capek. Papi saya tuh dulu tinggal di Denpasar, di Gatsu, tokonya di Legian. Setiap hari itu 1,5 jam PP doang. Berangkat pagi, pulangnya malam sampai jam 9-an. Semua orang tuh pasti capek. Hidup ini nggak ada yang nggak capek. Saya yang pergi ke toko dari jam 2 sampai jam 6 aja pulang capek kok. Apa meneh yang kerja ya kan? Tapi hidup itu ada yang namanya prioritas. Jadi kita punya anak memang nggak bisa seperti sekedar punya anak. Oh ya udah punya anak, aman dah hidup kita, nanti ada yang ngurusin. Tapi kamu nggak pernah bina hubungan dengan anakmu, nggak bisa. Ketika anakmu semakin dewasa seperti kamu, kamu mulai menyadari, kok ortuku begini, kok ortuku begitu, kok begini, kok begitu. Disitulah mulai timbul jarak. Kalau masih kecil, kita tetap menganggap ortu kita tuh dunia kita. Walaupun kita pedih, ya udah. Kita masih belum bisa berpikir terlalu nalar nih, kok ini begini terjadi. Nanti anak-anak yang seperti itu puncaknya itu ketika dia dewasa. Ketika dia remaja, itu dia sudah mulai memberontak, nanti banyak pertanyaan. Ketika dewasa itulah puncaknya, dia bisa benar-benar kepahitan, langsung kayak goodbye. Saat anak sudah goodbye, jangan bilang apa dipengaruhin istri, dipengaruhin suami, dipengaruhin itu. Ngaca dulu sebagai orang tua. Karena kalau jadi orang tua yang benar, anakmu tidak akan mungkin goodbye. Orang tua tuh juga sulit berkaca biasanya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi setidaknya lu gak gila-gila banget. Saya bersyukur di keluarga saya itu, sepupu-sepupu saya semua dari keluarga mami saya ya, itu tuh punya orang tua itu yang juga sangat bertanggung jawab dan berusaha gitu untuk punya waktu yang baik dengan anak-anaknya. Walaupun kayak kakak sepupu saya itu dari SMP sudah pisah karena kan mamanya kerja di pulau kecil gitu ya, di NTT, kakak saya ditaruh di Bali. Tapi mereka itu di zaman dulu tuh ya, tiap malam mamahnya di toko itu nelpon ngobrol sama anaknya sebentar, belan-belanin bayar telepon, sehingga anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibunya walaupun beda pulau. Jadi anak Koko dan Cece saya tuh dari SMP sudah beda pulau sama orang tuanya. Cece-nya dulu, terus adiknya ikut. Tapi komunikasi mereka nggak pernah putus sampai akhirnya ketika mamahnya sudah pensiun di sana, tinggal di Bali bareng, ya tetap aja guyup gitu. Itu tergantung prioritas orang tua. Bahkan jarak pun waktu itu bisa diiniin dengan telepon gitu ya. Dan bagaimana didikan sejak kecilnya, kan gitu juga ngaruh. Ada saya punya sepupu lagi satu yang mamahnya itu kalau kerja selalu travel ke luar negeri. Jadi di Indonesia itu mungkin dia hanya 6 bulan, di luar negeri 6 bulan. Tapi sepupu saya itu bukan tumbuh jadi anak yang jauh sama mamanya, enggak. Justru dia very close sama mamahnya, dia selalu curhat sama mamahnya, dan dia benar-benar menganggap mamahnya tuh kayak sosok yang dia banggakan. Kalau Anda bilang masalah intensitas ketemu ya. Sekarang giliran mamahnya sudah tua, ya sudah berkurang intensitas perginya, tiap kali di Bali ya pergi bareng sama cucu dan lain sebagainya. Semua tuh faktor didikan juga. Dan bagaimana mamahnya biarpun di luar negeri dulu kan tetap aja BlackBerry, zaman BlackBerry, WhatsApp, apa semua tuh ya komunikasi baik. Tidak sempurna didikannya, tapi setidaknya kalau komunikasi itu terus diciptakan, anak tuh nggak menggila gitu. Komunikasi apalagi zaman sekarang ini video call gitu kan udah bisa. Kalau jarak jauh hubungan jadi harum, kalau deket sering ribut, itulah ujiannya. Nggak juga, sekarang juga udah deket.
deket, udah bergabung, tinggal. Kayak kakak sepupu saya tuh dia iniin mamahnya. Saya mami saya juga tiap hari ketemu. Malah kalau kagak ketemu nggak enak. Waktu sebelum nikah ya. Cuman mami saya juga dulu sering traveling sih. Tapi ketika traveling itu ya komunikasi. Nggak juga sih. Tergantung faktor didikan saya bilang. Masa sama orang tua nggak bisa ketemu tiap hari? Itu lucu juga. Berarti ada yang salah. Sama mertua mungkin begitu. Deket harum, deket sering ribut, kalau jauh harum. Tapi kalau sama orang tua sendiri saya rasa nggak ya. Kalau komunikasinya bagus ya. Intinya sih di komunikasi. Karena tidak ada orang tua yang sempurna, anak juga nggak ada yang sempurna. Dia yang saling memahami juga, saling mengampuni juga. Kita loh sama-sama punya orang tua, kita juga sama-sama sebagai anak, dan sudah juga punya anak. Ada mungkin yang belum punya anak ya. Intinya kalau kayak kamu tahu bahwa dulu kamu komunikasinya kurang, ya nanti saat kamu punya anak jangan sampai kamu jadi versi yang sama dengan orang tuamu gitu. Itu aja sih. Saya sangat menyayangkan sih dari segitu banyak orang yang konsultasi ke kami gitu ya. Apalagi untuk masalah pernikahan. Saya bisa bilang 80% mereka menikah tanpa kesiapan. Capek ngelihatnya jadinya. Ngelihat aja capek, apalagi ikut jalanin ya. That's why kenapa saya selalu berkoar-koar lah ya. Kalau Anda mau menikah, Anda harus siap. Kalau enggak, rumah tangga tuh kacau. Ini 80% menikahnya nggak pakai kesiapan. Kesiapan tuh bukan cuma materi loh, tapi dia mapan, dia gini, dia gitu. Hatimu sendiri kamu siap nggak dalam pernikahan? Kebanyakan sebetulnya tidak. Banyak hal yang belum beres dalam dirinya dia, tapi dia masuk dalam pernikahan gitu. Ya. Saya sudah pilih pasangan yang terbaik. Terbaik ini menurut manusia kan. Dia mapan, dia cakep ya. Ya kalau pilih jodoh kalau bisa jangan jelek-jelek banget ya. Nanti genetik anaknya kacau. Ya intinya sesuai seleramu lah gitu kan. Dia baik, dia cakep gitu, keluarganya baik. Tapi apakah secara hatinya dia betul-betul siap nggak dalam pernikahan? Luka batinnya gimana? Kalau dari gereja pasti nggak boleh cerai. Makanya tuh ada yang di sini pendeta yang bilang tidak boleh bercerai. Terus Pak, kalau dia kenapa-napa, Bapak mau tanggung jawab nggak? Saya tanyakan. Pendeta Jun tuh, yang akhirnya sempat di-mute sama suami saya karena ngoceh-ngoceh yang enggak kan, bilang sesat dan lain sebagainya. Anda berbeda pandang sama saya bukan berarti saya sesat. Jangan-jangan Anda yang sesat karena pendalaman Anda dangkal. Maka saya tanya, kalau ada orang yang melarang Anda bercerai, saya tanya saja satu hal sama orang itu. Anda siap nggak bertanggung jawab atas kehidupan dia? Kalau saya sih, saya nggak mau ngelarang-larang orang ya. Walaupun juga saya nggak mendukung-dukung orang. Kayak, cerai aja, kagak. Lu pikir aja sendiri lu maunya bagaimana. Bawa dalam doa. Meli saya larang sih. Meli ini kan agak gila nih. Saya larang dia. Sampai akhirnya saya udah kesel larang dia. Saya bilang, ya udah saya antarin ke pengadilan agama. Ke pengadilan negeri. Nggak berani juga dia. Ada yang saya larang ternyata. Meli saya larang. Nggak saya terserah-terserahin aja. Yang saya larang itu berarti memang Tuhan nggak berkenankan ada perceraian. Makanya sampai saya gedek banget sama dia gitu kan. Saya bilang, ya udah saya anterin ke pengadilan negeri hari Senin ya, saya bilang. Karena memang tidak boleh ada perceraian. Tapi kalau memang tidak ada jawaban dari Tuhan, buat saya itu keputusannya terserah orangnya. Karena apa? Saya tidak akan mau menanggung hidup kamu. Jangan sampai saya bilang, kamu nggak boleh cerai. Terus kamu semakin menderita, terjadi sesuatu, kamu jadi menyalahkan saya. Itu saya nggak mau. Tapi kalau memang dari Tuhan jawabannya adalah dia nggak boleh cerai, ya saya pasti bakal bilang nggak boleh. Kadang ada yang belum nanya, saya bilang, ini kamu masih berpikir kan kamu boleh cerai apa enggak? Jawabannya nggak boleh ya. Jadi kamu harus jalani.
Tapi kalau nggak ada jawaban, ya itu kamu doakanlah ke Tuhan. Yakinkan hatimu sendiri. Itu bukan dari saya kalau bilang mau orang jangan cerai, itu bukan karena saya yang bilang jangan cerai gitu ya. Saya nggak akan ngomong apa-apa karena saya paham juga rumah tangga tuh orang nggak semuanya bisa bertahan gitu. Tuh kena lagi kata Cemeli. Ya, nggak apa-apa Cemeli, kamu tuh contoh nyata. Ada nggak yang saya suruh cerai? Ada. Karena apa? Tuhan yang perkenankan. Ada berapa orang ya? 2 orang sih sejauh ini. Dan perceraian itu terjadi sebetulnya karena apa? Bukan karena suaminya nggak kerja. Bukan karena suaminya selingkuh. Bukan karena suaminya gini gitu, enggak. Perceraian itu Tuhan perkenankan karena dua-dua suaminya ada keterikatan dengan kuasa gelap. Yang suaminya tuh, yang satu suka ke dukun. 3 yang saya suruh cerai. Dan 3-tiganya nih suaminya satu suka ke dukun. Ikatannya kuat. Pokoknya bawa-bawa benda-benda perdukunan banyak sekali. Yang satu juga sama nih. Dari zaman muda udah bolak-balik ke dukun pakai pelet, pakai apa, segala macam. Yang satu lagi pun sama. Jadi intinya adalah karena dengan keterikatannya begitu kuatnya itu sepertinya mempengaruhi keimanannya orang ini. Itu yang saya tangkap ya dari jawabannya, bahwa nih orang juga sudah nggak bisa menolong suaminya untuk ke jalan Tuhan, maka Tuhan perkenankan perceraian. Yang satu lagi suaminya bukan perdukunan, ikatannya kuat sekali, dan suaminya tuh kayak rodok kesetanan sih kalau marah-marah apa segala macam. Yang keperdukunan langsungnya tuh bukan suaminya, tapi orang tua suaminya tuh suka banget ke dukun gitu, kayak punya pegangan dan lain sebagainya, dan itu efek ke suaminya dia. Suaminya tuh jadinya error banget lah, sehingga mereka ya Tuhan izinkan untuk divorce gitu. Seingat saya sih 3 itu aja, nggak tahu kalau ada lagi ya. Itu aja yang dapat jawaban pasti bahwa dia harus bercerai gitu. Yang ibu 46 dukun tuh ke Bu Ame soalnya, bukan ke saya. Nah ya, ini contohnya nih. Nggak tahu tuh Bu Heni itu mana tuh, dia nggak pernah muncul lagi, batang hidungnya ketuku juga nggak pernah. Si ibu 46 dukun itu kan ya dia aja udah perdukunannya kuat gitu ya, suaminya juga sama lah 11-12. Dia tuh agak bucin-bucin blow on gitu ya, maaf ya Bu Heni ya. Dan Bu Ame itu bilang ke dia bahwa dia harus cerai sama suaminya, dan Tuhan kasih waktu sampai bulan Juli. Kamu udah harus urus perceraianmu. Dia ini karena bucin-bucin blow on-nya dia nih, dia nggak mau urus perceraiannya dia. Padahal sudah dikasih warning. Dan sejak hari itu, dia tuh kayak mau ke tempat kita tuh kayak nggak bisa aja. Dan kita juga ya hanya bisa sampai ngebantu, sampai ngasih tahu itu aja. Kita nggak bisa kasih tahu lebih lanjut kan. Kita juga nggak bisa maksa bener-bener seret dia ke pengadilan gitu, suruh dia bercerai, kan nggak mungkin. Ya hidup itu pilihannya dia, kita udah kasih tahu tuntunan Tuhan seperti apa, that's it gitu. Kalau ada yang lainnya lagi, dia lakukannya berbeda lagi ya terserah. Tapi memang biasanya kalau sudah dapat tuntunan sangat clear kayak gitu nggak dilakukan, kedepannya pasti ada yang berantakan tuh. Nah itu saya boleh cerai, nggak tahu, nggak dapat jawaban. Papa aku bagaimana, apa ada ikatan? Banyak. Papamu dengan kerasnya kayak begitu, yang nggak boleh salah. Dia aja udah paling bener dah, satu dunia nih papa paling bener. Ikatannya banyak sih, kerasnya sih luar biasa, kepahitannya juga banyak. Cemeli katanya udah rela jadi bahan percontohan dia. Terima kasih ya Cemeli ya. Ya kalau yang nggak boleh cerai kayak Cemeli gitu ya saya marahin, malahan gaya banget mau ngomong cerai-cerai gitu. Tapi kalau emang Tuhan suruhnya cerai ya bagaimana? Ya bagaimana saya hadapinnya, capek, jaga jarak aja. Karena bener-bener gak bisa diajak bicara. Hanya setiap kali ngomong hanya akan jadi perdebatan ya. Kebanyakan begitu. Iya betul, nurut aja kata Cemeli. Daripada di DO. Ya nurut, kamu nurut jadi waras gak Meli? Walaupun kewarasanmu baru 2,5%. Warasan kamu dikit. Ya nggak nurut nih dikasih tahu apa segala macam, kagak ada yang dikerjain, kagak ada beres hidupnya. Tuntunan Tuhan tuh nggak mungkin salah, intinya tuh itu. Kamu kira cuman kamu aja yang nurut? Saya juga nurut sama Tuhan, mau nggak mau gitu loh. Karena saya mau hidup saya baik.
Yang nurut-nurut coba tanya, yang nurut-nurut tuh mulai ada perubahan hidupnya. Kalau yang kagak nurut udah dah, nggak ada pertolongan dah, susah. Ya dikasih tahu suruh nurut aja sulit, apalagi Tuhan bilang lakukan A, lakukannya B, ya sulit. Kamu kira kamu aja yang berusaha tunduk? Saya ini manusia yang sangat keras, egonya tinggi. Bagaimana orang yang sesongong itu disuruh tunduk itu kan sulit gitu loh. Maunya banyak, tapi mau nggak mau ya, karena sudah komitmen, ya saya berusaha tunduk. Saya mengakui kok, saya bilang sama Cemeli sama teman-teman yang kami sering ketemu tuh, saya memang songong kok dulu. Songong banget, tanya Cemeli tuh. Songong banget. Kalau orang sudah sesongong dan sekeras saya ini, disuruh tunduk itu benar-benar diinjak kepalanya baru bisa. Kalau enggak, nggak bisa. Selagi kepalanya masih bisa ngangkat, maunya ngangkat mulu gitu. Makanya kenapa ujiannya itu benar-benar meremukkan kedagingan saya itu. Songong banget dulu. Udah ngerasa kayak udah punya dunia aja gitu ya. Padahal dunia dan segala isinya gue lihat semua aja belum gitu kan. Songong banget. Itu aja harus tunduk jadinya. Ya, saya yakin dah saya lebih jelek sifatnya daripada kalian deh. Kalian udah perfect sempurna ya, makanya kalian juga harus bisa tunduk deh. Ya Cemeli perfect sempurna pasti bisa tunduk. Biarpun baru 2,5% aja warasnya nih. Saya mengakui ya, sebagai manusia banyak sifat yang nggak bagus, tapi Tuhan itu benar-benar meremukkan sehingga saya tunduk. Dan tunduk itu sulit memang. Banyak hal gitu loh yang bertentangan dengan isi hati kita, dengan apa yang kita mau, dengan ego kita, dengan emosi kita, dengan pola pikir kita yang mungkin masih dunia banget gitu. Dan saya tuh melewati prosesnya itu. Wah, bener-bener deh. Sampai kadang-kadang saya tuh mikir, emang harus ya? Kayak begini tuh emang harus. Kok begini sih Tuhan, kok begitu sih Tuhan? Awal-awal masih kok begini, kok begitu. Lama-lama udahlah udahlah. Tuhan pasti tahu yang terbaik lah. Kok begini, kok begitu mulu tuh kenapa sih? Gimana hadapi orang yang sudah dibantu pas minta kembalikan duit kita susah sekali. Itu namanya Anda bukan bantu. Mam Reno, Anda tahu nggak bedanya kalau membantu? Membantu itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Anda tuh ngutangin orang. Makanya Anda masih mengharap kembali. Beda sama bantu loh. Anda jangan samakan ngutangin dengan bantu. Karena bantuan tuh kita nggak boleh mengharapkan kembali. Kalau ngutangin aja saran saya juga ikhlas aja. Zaman sekarang, kalau duit itu sudah lepas dari tangan kita, anggap aja sudah lepas semua. Saya juga punya banyak pengalaman ngutangin orang. Kembali nggak? Kagak. Bukan jumlah kecil-kecil lagi, puluhan juta lah, berapa lah. Ya. Cici nyindir Gen, siapa yang perfect sempurna? Artis Thailand itu perfect sempurna, tapi di mata manusia. Saya tuh lagi suka artis Thailand ya. Saya suka ngelihatnya. Saya suka ngelihat orang cantik, orang ganteng gitu kan. Suka ngelihat orang artis Thailandnya cantik. Jadi kadang-kadang di grup kita ini kayak grup gosip juga ya Cemeli. Jadi ada di grup yang ada Cemeli gitu-gitu. Saya suka bilang ini cantik loh, ini cantik gitu. Ini ganteng gitu kan. Suka ngomongin artis. Kita kan sama-sama suka nonton drakor gitu kan. Ya itulah cantik dan gantengnya di mata manusia. Begitu diperlihatkan oleh Tuhan, ya kok begitu sih gitu. Tapi ya kata Bu Ami ke saya, nikmati filmnya aja, nggak usah lihat yang lain-lainnya. Oh ya udah dah, nikmati filmnya aja. Sampai kemarin saya diomelin sama Cemeli sama Eri. Saya bilang apa? Saya mau ngedoain si artis Thailand itu gitu. Si Eri bilang, "C, lu gak ada kerjaan banget doain artis Thailand. Doain aku aja, C," katanya. Si Cemeli bilang, "Iya, mendingan doain kita," katanya. "Ngapain doain artis Thailand?" Nggak tahu aja lu. Siapa tahu kan ya, kalau kita doain masih ada harapan untuk jadi lebih baik. Gimana caranya supaya kita tetap konsisten? Paksa dirimu untuk konsisten. Konsistensi itu butuh memaksakan diri.
Makanya saya tuh di satu sisi saya ini orang yang keras kepala dan songong ini, saya bersyukur sekali karena kekeras kepalaan saya itu ya, dan kesongongan saya itu. Jadi itu juga yang membuat saya konsisten. Jadi kalau saya udah memutuskan sesuatu, saya tuh konsisten. Contohnya kalau saya bilang saya diet gitu, ya saya bilang saya nggak mau makan gula, saya berusaha banget untuk menahan itu gitu. Saya nggak mau makan gula. Jadi itu semua tergantung keteguhan hati kita. Kayak dulu saya tuh diet bener-bener gak makan gula, gak makan garam, ya makanan tuh dikukus aja udah tawar-tawar gitu. Itu bisa loh saya jalani bertahun-tahun. Kopi aku udah lulus loh Guston, itu kan komitmen. Kalau saya bilang saya nggak ngopi, biarpun kepala saya sakit. Kadang saya bilang Bu Ami ini sebenarnya kan kalau ngopi tuh bisa ya Bu, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman karena saya juga udah komitmen saya nggak mau ngopi, dan saya tuh udah bangun pagi dengan seger, nganter anak bisa langsung sambil olahraga apa tuh nggak kayak kebiasanya kayak kalau belum kena kopi kepala berat apa gitu, nggak ada. Jadi aku sudah lulus. Cuman aku nggak mau minum lagi sih. Misalnya kayak kalau aku sekali minum takutnya kepingin lagi kan. Jadi aku tuh kayak ngejaganya tuh di situ. Makanya untuk konsisten itu emang perlu memaksakan diri kita. Kayak berdoa juga, ya udah ingetin waktunya, atur waktunya. Oh saya harus doa nih gitu. Dan ya itu sih yang saya terapkan sih. Saya orangnya keras soalnya kalau saya maunya apa gitu saya harus dapetin. Jadi ya saya mengusahakan dengan kekonsistenan saya. Dan konsisten itu memang harus memaksakan diri kan. Contohnya aja kayak nggak ngopi kemarin tuh. Itu kepala beratnya luar biasa. Jam 3, jam 4 sore itu saya udah pasti drop tuh. Kepala sakit lah, ngantuk lah apa. Tapi itu hanya berlangsung hampir 2 minggu aja. Setelah itu puji Tuhan bener-bener udah clear. Maksudnya efek-efek itu udah clear, cuman untuk detox dia punya efek kafein di darah itu memang masih lebih lama lagi. Kalau efek beratnya yang kita rasa ketika putus ngopi itu kurang lebih memang 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kalau detox kafeinnya di darah itu butuh waktu emang jauh lebih lama gitu. Yang penting kan efeknya udah nggak terlalu berasa dulu. Seperti itu. Itulah yang membuat kita tuh konsisten. Kalau kita bilang, oh saya nggak boleh makan ini, ya kita benar-benar nggak makan gitu. Itu contoh kecil sih. Tuh kan, aku malah dibenci karena minta uang kembali karena butuh untuk anak. Makanya saya tuh nggak mau ngutangin orang. Kalau saya mau kasih, saya kasih. Itu komitmen saya sama suami. Kalau kita bisa kita kasih aja yang kita mampu gitu. Nggak usah ngutang-ngutangin. Dan kami juga tidak mau ngutang sama orang. Puji Tuhannya, Tuhan itu baik, tidak pernah membuat kami itu sampai kayak kesana kesini minjem gitu. Nggak pernah sih. Nggak ada yang mau minjemin juga kali ya. Orang kan kalau dipinjemin duit paling males. Nggak ada yang mau minjemin juga kali. Tapi ini by the way beneran loh ya, orang-orang yang mengikuti tuntunan Tuhan dari apa yang kita sampaikan gitu ya, itu semua tuh mengalami perubahan. Makanya setiap kali ketemu itu tidak pernah ada omongan kosong sebetulnya. Even kayak kemarin saya konsultasiin orang itu yang saya bahas kayak, ya kamu kan begini, perasaanmu kan begini, perasaanmu kan begitu gitu ya. Itu sebetulnya bukan hanya sedang mengupas dia. Bukan untuk jadi bahan bahwa saya tuh tahu tentang dirimu, enggak. Kalau kamu cermati apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang harus kamu perbaiki semua. Ya kamu kan banyak kepedihannya, misalnya kayak gitu. Saya bilang sama dia, kamu kan banyak kepedihannya. Sejak kecil selalu merasa kesepian. Kamu ngerasa nggak punya nilai, kamu ngerasa dirimu tuh nggak berguna, kamu kurang cantik dan lain sebagainya. Saya bilang kayak gitu. Itu bukan saya mengkritisi kamu, enggak. Tapi itu loh hal yang membuat kamu ini terjerumus. So kamu harus ubah gitu. Dan ketika saya jelasin ada ikatan begini. Bukan untuk kamu mempersalahkan orang tuamu, tapi untuk kamu tahu ini ada case lanjutan, ada seperti ini, sehingga saya harus lebih sungguh-sungguh di jalan Tuhan gitu. Sebetulnya dari apa yang disampaikan semua itu sedang menjelaskan bibit masalahmu apa, dan pasti dijelaskan solusinya, walaupun mungkin solusinya nggak tulis ya, 1 gini-gini, enggak. Jadi bisa saya bilang gini, ya kalau gitu kamu harus banyak doa,
Doanya tentang apa? Kamu harus bisa lepasin pengampunan, doa minta ketenangan, dan lain sebagainya gitu yang kita jelasin. Itu adalah solusinya. Kalau kamu dengerinnya masuk telinga kiri mental lagi, kamu nggak jalanin, ya udah kagak akan ada perubahan. Mau ketemu kita 1000 kali juga kagak ada gunanya. Karena kebanyakan yang kayak gitu dikira kita cuma lagi ngobrol. Padahal dari setiap obrolan itu kalau dicermati, semua itu ada tuntunannya, bukan dari kami. Saya juga kagak mau nuntun orang karena saya juga nggak bisa. Kalau Anda tuh tanya suami saya tuh ya, dia lagi ada. Saya tuh adalah orang yang paling males mikir dan paling nggak mau tahu sebetulnya. Tanya tuh suami saya. Saya tuh adalah orang yang paling malas mikir dan paling nggak mau tahu. Dia aja bilang, kalau bukan karena Tuhan, kayaknya Is juga nggak mungkin mau melayani. Ya iyalah, ngapain? Saya tuh benar-benar suka sendiri melakukan hal-hal yang saya suka. Nggak peduli saya sama hidup orang. Sesimpel saya ke mall aja, saya nggak tahu saya ketemu siapa di mall. Karena saya nggak memperhatikan sekeliling saya, ada manusia ini, manusia itu. Saya nggak memperhatikan. Ya saya udah dengan diri saya aja. Tuh, suami saya bilang, ada orang yang suka pelayanan, kalau Siska enggak. Enggak, saya nggak mau ngurusin orang. Maaf ya suamiku sayang ya, urusan rumah aja tuh kadang-kadang saya nggak mau mikir, kayak udah kamu pikir dah, Pi. Misalnya diajak diskusi kita tentang kerjaan, tentang bisnis, ya udahlah kamu inilah. Ya masih bisa kamu pikir deh. Kalau apa yang harus saya ngomong, ya saya ngomong. Saya tuh bukan orang yang suka ngurusin orang. Jadi kalau ada sesuatu yang disampaikan, tuntunan, itu bukan karena saya mikir buat kamu. Kagak, capek saya mikir buat kamu, ngapain. Saya mikirin diri saya aja, saya serahin diri saya ke suami saya kok. Biar suami saya mikir. Makanya kalau dia bahas kerjaan, bahas apa, saya cuma bilang apa, nggak tahu, nggak mau pusing, kamu aja yang mikir, yang penting aku taunya kita kaya raya. Saya candain dia begitu. Makanya dalam setiap apa yang disampaikan itu nggak mungkin tidak ada hikmat. Kadang-kadang manusianya ya susah nangkep, bebel, ya udah repot. Apakah mandi garam bisa membuka jodoh sama jodoh yang tutup sama mantan pergi ke dukun? Bisa membantu, tapi yang bisa benar-benar membuka itu ya dengan kamu banyak doa ya. Kamu mandi garam nggak berdoa sama aja bohong. Selamat malam Trinona. Intinya kamu mandi garam itu kamu harus banyak doa. Kalau kamu nggak doa sama aja bohong. Gak usah dah kamu mandi garam dah. Ya. Izin live ya monggo. Saya juga udah mau off nih. Karena saya mau bobo, mau mandi dulu sih. Ini belum mandi tadi dari toko. Saya mau bobo. Iya mau off. Ini udah 9:30 ya Helena. Karena aku harus, kata Bu Ami, aku harus menjaga kesehatanku. Ya, seperti biasa, kalau Anda butuh jadwal konsul, Anda mau aku puntur juga, Anda bisa chat ke admin ya. Kalau konsultasi online, Anda yang akan saya hubungi.
Kalau Tuhan perkenankan, pasti kita akan hubungi Anda. Kalau jadwalnya digeser, jangan ngambek ya. Berarti mungkin ada sesuatu yang lebih emergensi. Intinya waktu tuh milik Tuhan lah. Kita juga nggak tahu lah, ya. Anda juga bisa chat ke admin kami kalau Anda ingin bertanya tentang kesehatan, tentang produk, atau tentang konsultasi Anda yang ringan-ringan. Kalau Anda minta jadwal ya, jangan cuman bilang luka batin gitu. Anda jelasin lebih detail. For your information aja, admin kami tidak peduli dengan masalah Anda. Kami nggak ada sebenarnya yang mau ngurusin masalahmu. Admin saya juga hidupnya udah banyak masalah juga ya, kayaknya semua orang punya masalahnya masing-masing. Dan itu sebenarnya drain energinya mereka. Mereka juga capek membaca keluh kesahmu yang asirehe itu ya. Sampai kadang-kadang mereka juga bilang, Bu, capek banget Bu ngedengerin masalah orang gitu. Maksudnya kayak ngebaca doang aja udah capek gitu. Hidupnya berat-berat banget. Tapi mereka tidak mungkin jadiin bahan gosip dan lain sebagainya. Itu sudah tugasnya mereka untuk jadi penyaringan pertama. Tapi tetap, walaupun mereka menyaring, semua pun terjadi atas perkenanan Tuhan. Makanya kayak tadi aja tuh contohnya, orang yang minta jadwal konsultasi, orang yang minta jadwal untuk akupuntur, malah yang terjadi kami konsultasi dan saya doakan dia juga gitu. Jadinya dalam melayani semua atas perkenanan Tuhan. Tapi kalau Anda minta jadwal ke admin, usahakan untuk menjelaskan lebih detail sehingga kami tahu prioritasnya yang mana. Siapa sih yang diduluin gitu loh. Ya. Karena kalau ada yang cuman nanya begini nanya begitu, ada satu bapak yang kemarin juga saya konsulin bapak itu, tapi via video call setelah saya nanganin yang akupuntur. Ya, itu bapak sebenarnya sudah tertunda konsultasi online-nya mungkin 2 atau 3 kali gitu. Dan sudah pernah saya jawab lewat voice note juga, ngasih tahu dia. Tapi mungkin dia masih banyak penasarannya, dia minta jadwal lagi dan Tuhan izinkan. Dan saya tahu dia berdoa setiap hari untuk Tuhan tuh kasih tolong tuntunan sama dia, untuk kasih jawaban sama dia, dan kalau Tuhan perkenankan supaya bisa konsultasi dengan kita gitu. Sehingga Tuhan izinkan kemarin itu. Admin saya sore itu masih nanya, Bu, ini jadi ditelepon nggak? Orangnya nanya, saya bilang, oh jadi ini sekarang saya telepon. Sebetulnya konsultasinya tuh cuman untuk menjawab apa yang dia pingin tanya aja. Nggak ada saya kasih nasihat banyak-banyak, cuman tentang pekerjaannya dia aja. Dan itu tertunda sampai 3 kali setelah dia sungguh-sungguh doa ke Tuhan, baru Tuhan izinkan. Sebetulnya jawabannya nggak ada yang berubah kok. Cuman si bapak itu mungkin dia kan daripada dia kehilangan iman, juga dia sudah berdoa sungguh-sungguh gitu loh. Tentang tempat usahanya dia, mungkin Anda bisa belajar dari hal ini. Jadi dia tuh buka satu tempat usaha kayak penginapan gitu. Bukan villa ya, model penginapan yang disewain per kamar gitu loh. Dan dia tuh di luar kota, penginapan tuh ada di Bali. Dia kasih kepercayaan ke seseorang yang ternyata orang itu korup, dan orang ini tuh pakai pengasih asih sejenis itulah ya untuk bikin dia dan keluarganya dia ini tunduk gitu. Sehingga orang itu bisa in charge banget tuh di tempat usahanya dia. Sampai ketahuan ketika diaudit ini ada kesalahan. Akhirnya orang itu di kick out. Masalahnya yang dia jadiin orang kepercayaan ini kan sudah biasa pakai kayak gitu-gitu di tempatnya dia, itu sudah banyak ditanemin sesuatu. Dia nanya bisa dibersihin nggak? Saya bilang udah Pak, jual aja tempatnya. Karena kalau sudah ditanemin sesuatu itu kayaknya kamu tuh ngebersihinnya tuh effort banget gitu. Dan tempat itu sudah nggak bagus untuk bisnis. Udah jelek lah. Kecuali si bapak ini mau benar-benar kesetanan, dalam artian si bapak ini kayak ngelanjutin ritual-ritualnya, bapak ini juga ikut kayak pesugihan kayak gitu-gitu, bisa tuh tempat jalan. Tapi kalau dia mau di dalam Tuhan, dia udah nggak bisa di situ. Makanya saya bilang bapak jual aja, dan dalam waktu 4 tahun ini bapak harus jual. Karena apa? Dia punya 2 bisnis lain. Ibarat kamu punya satu bisnis yang sudah negatif banget ini, tersedot semua bisnis itu ke situ. Keuangannya jadi berantakan, kacau, energinya dia kan juga kesedot mikirin yang ini ya. Kalau 4 tahun ini tidak terjual, itu akan jadi titik puncak, bisnisnya yang lain semua berantakan dan dia juga jadi kebingungan gitu. Jadi hanya untuk menyampaikan itu saja. Tapi dia perlu beberapa kali
ganti jadwal, dan itu sudah dari 2024 akhir kayaknya. Mungkin dari cerita ini Anda bisa belajar sesuatu, juga belajar tentang perkenanan Tuhan, waktu Tuhan. Makanya kalau ketemu kami itu bukan karena kami mau atau tidak mau. Saya nggak mau pun kalau Tuhan suruh jadi harus mau gitu. Selain minta jadwal sama admin, banyaklah berdoa supaya Tuhan kasih waktu. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi berkat. Anda bisa dapat banyak hikmat baik, Anda bisa dapat banyak pelajaran baik, dan selalu mengintrospeksi ke diri sendiri, ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Karena tugas kita itu bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita dulu. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memperbaiki manusia lainnya sesungguhnya. Kita mungkin hanya bisa menemani dia dalam prosesnya, tapi Anda tidak bisa memperbaiki dia. Orang itu kalau mau ada perubahan, mau ada perbaikan, harus dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebelum Anda mengulurkan tangan bagi orang lain, ulurkan dulu untuk diri sendiri. Bereskan dulu dirimu, baru Anda bisa menolong siapapun di sekitar Anda. Kalau kamunya aja nggak bahagia, kamunya aja nggak beres, gimana kau mau mengulurkan tangan untuk orang lain? Termasuk untuk anakmu, untuk suamimu. Kamu akan bisa ulurkan tangan kepada mereka. Karena ketika kamu ulurkan tangan, kamunya aja goyang, jatuh. Kamunya aja nggak kuat narik mereka, nggak kuat nuntun mereka. Makanya apapun yang saya sampaikan bukan untuk Anda menginspeksi orang lain, mengkritisi orang lain, tapi kritisi lagi ke dalam diri kita masing-masing. Jangan kita ngerasa udah sempurna, gitu. Oke? Terima kasih. Malam ini saya nggak doa, silakan Anda doa masing-masing. Tuhan berkati.